Olsir melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna muncul. Awan menyelimuti Wang Lin dan membawanya pergi menuju sekte utama. Wang Lin berada di dalam awan saat bergerak melintasi langit biru. Gunung dan sungai di bawah kakinya lewat dalam sekejap. Setelah beberapa saat, awan 7 warna melewati berbagai divisi sekte nasib surgawi dan tiba di luar sekte utama. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang bahkan lebih megah dari alam surgawi. 3 gunung menjulang tinggi menjulang di atas awan. Gunung di tengahnya berwarna putih salju. Saat sinar matahari menerpa gunung tersebut, menimbulkan silau yang menyilaukan sehingga membuat siapapun yang melihatnya merasa pusing. Ada tanaman hijau tersebar di seluruh gunung, membuatnya tampak lebih megah. Tidak ada jalan di gunung. Itu murni seputih salju. Salju ini adalah salju 9 hantu, yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Mustahil bagi manusia untuk mendekat, karena jika mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari salju, tubuh mereka akan membeku sepenuhnya. Saat Wang Lin berada di dalam awan 7 warna, dia bisa dengan jelas merasakan aura dingin bergerak di luar awan. Selain gunung tengah yang seluruhnya berwarna putih, 2 gunung lainnya di sisinya berwarna hitam. Dibandingkan dengan gunung yang berwarna putih bersih di tengahnya, jenis warna hitam ini memberikan kesan kontras yang kuat. Satu demi satu kepingan salju hitam berjatuhan di kedua gunung itu seolah tidak akan pernah berakhir. Dari kejauhan, pemandangan di hadapannya tidak terlihat nyata. Seolah-olah seseorang telah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menggambar lukisan gunung dan sungai berwarna hitam putih yang sangat mencolok. Saat Wang Lin melihat dengan penuh arti pada sekte utama sekte nasib surgawi, matanya perlahan-lahan menjadi tenang karena keterkejutan awalnya. Olsir melambaikan lengan bajunya dan awan 7 warna yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang. Setelah awan menghilang, aura dingin menyerbu masuk dan mencoba menyerang tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal ketika energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak, menciptakan layar cahaya di luar tubuhnya. Aura dingin berputar di sekitar layar cahaya sebentar sebelum menghilang. Sang Maha Pelihat meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ketiga gunung dan bertanya, "Wang Lin, apa pendapatmu tentang tempat ini?" Wang Lin merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, "Tempat ini memiliki aura dingin yang sangat kuat dan merupakan tempat yang bagus untuk mengolah apapun yang membutuhkan energi dingin dan yin." Sang Maha Melihat tersenyum tipis dan berkata, "Hanya itu saja." Wang Lin menundukkan kepalanya dan dengan hormat berkata, "Murid tidak cukup berpengetahuan untuk melihat lebih jauh lagi." Sang Maha Melihat menggelengkan kepalanya, lalu dia memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Saya selalu memutuskan mantra terlarang mana yang akan dipelajari setiap siswa, tetapi jika Anda dapat melihat misteri gunung ini, guru akan melanggar aturan dan membiarkan Anda memilih mantra manapun yang Anda inginkan." "Wang Lin, apakah kamu tergoda?" Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap Sang Maha Melihat dengan ekspresi lembut, dan berkata, "Karena guru memerintahkannya, bagaimana mungkin murid berani untuk tidak mengikuti?" Dia menunjuk gunung hitam di sebelah kiri dengan tangan kanannya dan berkata, "Gunung ini benar-benar hitam. Bahkan salju yang turun di atasnya pun berwarna hitam. Namun salju hitam ini tidak dingin, sehingga jika dibandingkan dengan salju putih di tengahnya, akan memberikan suasana yang aneh." Ekspresi Olsir tetap normal saat dia tersenyum dan berkata, "Oh." Melanjutkan, Wang Lin menunjuk ke arah gunung di sebelah kanan dan berkata, "Gunung ini bahkan lebih aneh lagi, karena saya dapat mendeteksi sedikit kehidupan darinya. Meskipun hampir semuanya memiliki kehidupan, ini adalah pertama kalinya murid merasakan kehidupan di gunung." Ekspresi Olsir masih tenang saat dia tersenyum dan berkata, "Hanya itu saja. Jika hanya ini, Anda masih tidak memiliki hak untuk mengambil mantra terlarang dari guru." Wang Lin tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kedua gunung itu palsu." Setelah dia mengatakan itu, sedikit keterkejutan muncul di mata Olsir. Dia melihat lagi ke arah Wang Lin sebelum tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa mereka berdua menuju gunung tengah dengan kecepatan kilat. Kekuatan mental anak ini jauh di atas anak lainnya. Sangat jarang bisa menemukan petunjuk tentang mantraku di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin sangat normal, tapi hatinya bergetar. Ketika dia melihat 3 gunung, sebuah kenangan yang sangat tua dari Dewa Kuno Tu Si muncul di benaknya. Itu adalah ke-9 kalinya Tu Si memurnikan harta karun, dan itu terakhir kali dia melakukannya. Harta karun ini adalah Trisula. Tu Si mencari bahan dalam jumlah tak terbatas sebelum akhirnya selesai menyempurnakannya. Dia sangat puas dengan harta karun itu, tetapi harta itu hanya berbentuk fisik. Itu tidak memiliki jiwa.
Oleh karena itu, Tusi meneteskan sebagian darah dewa kunonya ke atasnya, melemparkannya ke planet besar, dan Trisula itu berubah menjadi 3 gunung yang menembus surga. Dengan cara ini, Trisula akan menjadi gunung dan perlahan membentuk jiwa gunung. Setelah itu, dia pergi. Menurut rencana Tusi, setelah dia selesai melatih tekniknya, dia akan kembali untuk mengambil harta karun itu. Pada saat itu, gunung itu seharusnya sudah terbentuk dan dia akan memiliki harta karun berkualitas tinggi. 3 gunung yang diciptakan oleh Trisula hampir persis sama dengan 3 gunung yang dilihat Wang Lin sekarang. Namun ia langsung membuang anggapan bahwa ini adalah Trisula, karena memang seperti yang ia katakan tadi, 2 gunung itu palsu. Namun, kultivasi yang maha melihat adalah surgawi. Jika dia menyembunyikannya, maka mustahil bagi saya untuk melihatnya pada tingkat kultivasi saya saat ini. Wang Lin menjernihkan pikirannya ketika mereka tiba di kaki gunung. Wang Lin, guru akan menunggumu di atas sana. Anda tidak dapat menggunakan teleportasi, dan semakin cepat Anda sampai di sana, semakin baik hadiahnya. Tidak akan sulit bagi Anda dengan kultivasi Anda untuk menempuh 100 langkah, tetapi 100 langkah di puncak akan bergantung pada keberuntungan Anda. 100 langkah di puncak adalah apa yang guru sebut sebagai tanah surgawi yang hancur. Olsir berbalik, mengambil 1 langkah, dan menghilang tanpa jejak di hadapan Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung putih. Ada banyak sekali salju putih yang turun. Jika seseorang melihat ke atas terlalu lama, mereka akan merasakan ilusi pedang tajam dan putih yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin tidak segera mendaki gunung tetapi duduk untuk berkultivasi. Setelah 1 dupa, dia membuka matanya. Matanya benar-benar tenang. Dia kemudian berdiri dan mulai berjalan menuju puncak selangkah demi selangkah. Angin dingin menderu-deru dan salju membuatnya kedinginan hingga ke tulang. Saat Wang Lin berjalan, aura dingin semakin kuat, dan angin dingin menderu kencang dan terus bertiup ke arah Wang Lin. Tidak akan ada jejak kaki ketika seseorang menginjak salju putih. Seluruh gunung itu seperti kristal putih raksasa. Jika manusia memiliki harta untuk melindungi mereka dari hawa dingin, mereka tidak akan bisa melanjutkan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk berpijak. Namun bagi Wang Lin, kakinya tidak pernah menyentuh gunung. Dia melayang 3 inci di atas permukaan gunung saat dia mendaki. Bukan tidak mungkin menggunakan teleportasi di sini, tetapi karena Olsir mengatakan bahwa ini adalah ujian, maka menggunakan teleportasi berarti dia gagal dalam ujian tersebut. Inilah sebabnya Wang Lin tidak berteleportasi tetapi dengan tenang berjalan mendaki gunung selangkah demi selangkah. Deru angin dingin memenuhi telinganya, dan salju putih yang bersinar melotot di hadapannya. Di luar tubuhnya terdapat aura dingin yang terus mencoba menyerangnya, dan di bawah kakinya terdapat permukaan es yang akan terpeleset saat mereka mendarat di atasnya. Meskipun demikian, tes semacam ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh Wang Lin. Kembali ke tanah dewa kuno, dia melewati banyak tempat seperti ini. Waktu perlahan berlalu. Saat dia semakin dekat ke puncak, aura dingin menjadi lebih kuat dan cahaya di sekitar tubuh Wang Lin menjadi lebih terang. Ketika dia berada 100 langkah dari atas, dia berhenti dan tidak melanjutkan bergerak maju. Dia menghela napas dalam-dalam, dan saat dia mengeluarkannya, terdengar serangkaian suara berderak. Nafasnya membeku menjadi es 3 inci dari mulutnya dan mengeluarkan suara berderak yang tajam. Di saat yang sama, aura dingin mengalir ke mulut dan hidungnya. Aura itu perlahan menghilang dengan bantuan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Wang Lin mengangkat kepalanya. 100 langkah jauhnya, di puncak gunung, ada sebuah menara yang tertutup salju. Menara itu memancarkan cahaya 7 warna dan tampak sangat indah. Tanah surga yang hancur. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah merenung sebentar, dia turun. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba, kedua kakinya menginjak gunung. Saat kedua kakinya menyentuh gunung, dia merasa tidak ada gesekan sama sekali. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mendengus dingin dan kaki kanannya mengambil langkah maju yang normal. Namun dengan ledakan, kaki kanan Wang Lin menghantam tanah 1 inci dan menciptakan pijakan yang kokoh. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan datang dari tanah. Aura dingin ini beberapa kali lebih dingin dari yang dia alami sebelumnya. Aura memasuki tubuhnya melalui kakinya dan mengalir menuju dadanya melalui pembuluh darahnya. Tapi saat aura dingin bergerak melalui tubuh Wang Lin, indera ilahi tiba-tiba datang dari jiwa asal Wang Lin. Ketika indera ilahi ini menyapu seluruh tubuhnya, aura dingin yang aneh menjadi tenang dan bergerak kembali melalui kaki kanannya untuk kembali ke gunung. Aura dingin ini tidak lebih dingin dari hatiku.
Jika ia tidak dapat membekukan hatiku, bagaimana ia dapat membekukan jiwaku, tubuhku? Ini hanya lelucon. Wang Lin mencibir sambil mengambil langkah lain. Rasa dingin di wajahnya menjadi hal terdingin di gunung itu. Angin dingin menghilang 3 inci darinya, dan salju dingin menghilang 3 inci dari atas kepalanya. Wang Lin menginjakkan kakinya ke gunung selangkah demi selangkah saat dia berjalan langsung menuju puncak. Episode 502 Domain memasuki tubuh. Saat ini dia mampu melakukan ini bukan karena kultivasinya cukup kuat untuk menekan rasa dingin di sini, tetapi karena dinginnya hatinya. Rasa dingin di hatinya tidak akan mencair sehingga memberinya kemauan yang pantang menyerah. Ini adalah kondisi kemurnian pikiran. Hatiku dingin, jadi tidak ada hawa dingin di dunia ini yang bisa menghentikanku meski hanya setengah detik. Tatapan Wang Lin dingin dan aura yang dikeluarkannya dingin. Saat ini dia tidak lagi merasa seperti manusia tetapi mengeluarkan aura es purba yang tidak pernah mencair. Di puncak menara di puncak gunung, Sang Maha melihat duduk di sana, memandang Wang Lin saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak. Matanya bersinar terang saat dia menatap Wang Lin dan tenggelam dalam pikirannya. Awalnya, Olsir hanya berpikir bahwa Wang Lin akan mengambil 10 langkah ke tanah surgawi yang hancur sebelum berhenti. 10 langkah adalah batas dari kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Jika Wang Lin bisa melakukan itu, dia akan memanggil Wang Lin ke menara untuk mengajarinya mantra terlarang. Tapi saat ini Wang Lin sudah berjalan 21 langkah, dan ini adalah batas dari seorang kultivator transformasi jiwa. Hanya dengan energi spiritual surgawi dari seorang kultivator ascendan, seseorang dapat mengambil langkah ke-22 dan jiwa asalnya tidak membeku. Bahkan dengan kekuatan mental Olsir, dia tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya. Kemurnian pikiran. Anak ini sedang memurnikan pikirannya di sini. Kultivasi surgawi, kultivasi kebenaran, dan kultivasi Dao. Sepertinya anak ini telah memperoleh pencerahan. Hatinya dingin, jadi betapapun dinginnya sesuatu, itu tidak dapat mempengaruhi hatinya. Dengan menggunakan keadaan ini, dia mampu mengambil 21 langkah. Wang Lin, guru meremehkanmu. Jika Anda berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mencapai 3 alam nirwana. Wang Lin berhenti setelah mengambil langkah ke-21. Seluruh tubuhnya sekarang sedingin es. Wilayah saya adalah sebagian dari pemahaman tentang hidup dan mati di bawah reinkarnasi. Dao reinkarnasi adalah salah satu dao paling kejam yang pernah ada. Di belakang Wang Lin, langit berubah warna dan salju yang turun di belakangnya mulai bergejolak. Kemudian sebuah gulungan raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Sungai dan gunung muncul di gulungan itu. Namun, tidak ada warna, hanya hitam dan putih. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya, dan mengambil langkah ke-22. Dengan langkah ini, seluruh gunung bergetar dan es di bawahnya pecah. Ini menunjukkan betapa kuatnya langkah itu. Mata Olsir mengeluarkan cahaya keemasan saat dia berdiri di dalam menara. Saat itu, Sun Yun mampu mengambil 26 langkah dengan kultivasi transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin, berapa langkah yang bisa kamu ambil? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat menara di puncak gunung. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan mengambil 1 langkah lagi. Kali ini dia tidak hanya mengambil 1 langkah, dia mengambil 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Pada langkah pertama, Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Pada langkah kedua, seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Pada langkah ketiga, gulungan hidup dan mati di belakangnya tiba-tiba menyusut dan melayang di atas kepalanya. Pada langkah keempat, Wang Lin dipenuhi energi saat rasa dingin di hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menyatu dengan wilayah kekuasaannya untuk menciptakan kekuatan misterius, dan dengan itu ia mengambil langkah kelima. Setelah langkah kelima ini, tatapan Wang Lin seperti kilat saat dia melihat menara di puncak gunung. Dia mengambil 5 langkah berturut-turut, dan setiap langkah yang diambilnya akan menimbulkan gema suara gemuruh dari gunung. Setelah mengambil 5 langkah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Namun, bukannya runtuh, mereka malah mulai pulih secara misterius. 27 langkah. Gulungan hidup dan mati yang melayang di atas Wang Lin berubah dari 3 inci di atas kepalanya menjadi memasuki kepalanya dan sepenuhnya menyatu dengan jiwa aslinya. Pada saat ini, aura mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Wang Lin. Rambut panjangnya bergerak tanpa angin, dan salju di sekitarnya mulai berputar saat didorong menjauh darinya. Domain.
Ini adalah sesuatu yang dipahami ketika mencapai tahap formasi jiwa dan kemudian memperoleh pemahaman tentangnya melalui 3 tahap-tahap formasi jiwa sebelum dapat mengambil bentuk fisik. Pada saat itu, seseorang hanya membutuhkan kultivasi dan batu giok surgawi yang cukup untuk memurnikan tubuhnya dari tubuh fana menjadi benda langit. Kemudian, setelah jiwa asal seseorang sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, mereka dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Domain seseorang akan menjadi eksistensi jasmani sepenuhnya ketika mereka memahaminya pada tahap transformasi jiwa. Namun proses ini tidak terjadi secara instan melainkan bertahap seiring berjalannya waktu. Domain hidup dan mati Wang Lin adalah domain yang sangat langka, dan sangat sulit untuk menjadikannya nyata. Hingga saat ini, Wang Lin hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang bagaimana menjadikannya jasmani. Dia masih belum memahami poin-poin penting. Jika dia terus seperti ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap ascendan sangat kecil. Namun hari ini, di negeri surgawi yang hancur, wilayah kekuasaannya dan kemurnian pikirannya menyatu, memungkinkannya mengambil 5 langkah lagi dari batas 22 langkah aslinya. 5 langkah ini merupakan langkah menyusuri jalan Dao yang dipenuhi dengan tekad untuk tidak menoleh ke belakang. Jika dia tidak mengambil langkah, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia melakukannya, maka dia harus melampaui orang-orang sebelum dia. Dengan menggunakan momen ini, Wang Lin mampu mengambil langkah maju yang penting dalam menjadikan domainnya bersifat jasmani. Meskipun langkah ini tidak banyak meningkatkan pemahamannya tentang domainnya atau meningkatkan kultivasinya, langkah ini membuka jalan yang sangat penting untuk mencapai tahap ascendan. Domain memasuki tubuh. Di menara, Olsir menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak ini memiliki harapan untuk mencapai tahap ascendan dalam 100 tahun. 27 langkah. Wang Lin merenung. Dia bisa merasakan bahwa 27 langkah adalah batasnya. Sebenarnya, pada langkah ke-25, Dao dan domainnya mencapai batasnya saat ini, namun karena domainnya memasuki tubuhnya dan pencerahan yang diperolehnya, dia dapat mengambil beberapa langkah lagi untuk mencapai total 27 langkah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak dapat mengambil langkah ke-28. Jika dia mengambil langkah itu, semua kultivasinya akan hilang dan bahkan jiwa asalnya akan hancur. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna di puncak menara mulai bersinar terang dan berubah menjadi 7 lingkaran cahaya yang mengelilingi seluruh gunung. Saat itu juga, semua rasa dingin di sekitar gunung tiba-tiba menghilang. Es di depan Wang Lin mulai bersinar dengan cahaya 7 warna, dan pelangi 7 warna terbang dari tanah di depannya. Datanglah menemuiku. Suara Sang Maha melihat datang dari menara di puncak, dan suaranya dipenuhi dengan keagungan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit menyesuaikan kultivasinya sebelum melangkah ke pelangi. Dengan satu langkah, dia melangkah ke pelangi, dan dengan langkah kedua, dia melintasi sisa 70 langkah lebih untuk sampai di kaki menara. Ini adalah menara yang tampak sangat biasa. Pada saat ini, sinar cahaya 7 warna berkumpul di kaki menara dan membentuk Yang Maha Melihat. Nenek moyang sekte nasib surgawi saya bukanlah seorang kultivator, melainkan mantra nasib surga ini. Satu-satunya hal yang saya cari adalah nasib surga. Mantra takdir bisa diciptakan oleh langit dan manusia, tapi bagaimanapun juga, takdir adalah kuncinya. Saya kebetulan melewati planet Suzaku ketika Anda sedang memahami domain Anda. Saya melihat Anda mengikuti domain Anda ke asalnya, dan saya tergoda oleh kecintaan saya pada bakat untuk menerima Anda sebagai murid. Artinya ada takdir di antara kita, takdir guru dan murid. Aku, Yang Maha Melihat, telah mengikuti nasib surga sepanjang hidupku, dan dengan demikian aku menerimamu sebagai muridku. Pada titik ini, Olsir berhenti dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Dia hanya berdiri di sana dan tetap diam. Kamu berjalan 27 langkah di luar dugaanku. Kamu tidak mengecewakanku. Sang Maha Melihat menarik pandangannya, mengangkat tangannya, dan menggenggam udara. Dengan suara robekan yang bergema di area tersebut, langit terbelah menjadi dua karena genggaman biasa itu, menciptakan keretakan yang besar. Cahaya 7 warna keluar dari celah dan menutupi seluruh sekte. Saat ini sekte utama dan 3 gunung ditutupi oleh cahaya 7 warna ini. Pada saat yang sama, ketujuh divisi masing-masing mengeluarkan lingkaran cahaya berwarna yang sesuai dengan divisi mereka. Pada saat ini, sebagian dari planet Tian Yun ditutupi oleh cahaya 7 warna ini. Pada sumber dari semua cahaya 7 warna ini, celahnya, sang pelihat memancarkan aura 7 warna dan tersenyum. Sepanjang hidupku, aku paling menyukai 7 warna.
Jika Anda menambahkan hitam dan putih dari 3 gunung di sini, 9 warna bersama-sama adalah pemandangan terindah di dunia. Dengan itu, ekspresi All Seer menjadi serius. Pada saat ini, semua kelembutan dari sebelumnya telah hilang dan digantikan dengan keagungan. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, berlutut." Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin dengan cepat berlutut dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah All Seer. Tangan kanan All Seer menunjuk ke arah Wang Lin dan dia berteriak, "Hari ini saya, All Seer, menerima Wang Lin sebagai murid ke-7 divisi ungu di bawah 9 warna. Wang Lin, apakah kamu bersedia menjadi muridku, mengikuti aturan sekte, tidak mengkhianati sekte takdir surgawi, fokus pada kultivasi, berjalan di jalur Grand Dao, dan menyelesaikan Daomu?" "Kamu," jawab aku. Mata Wang Lin menjadi serius. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad dan berkata, "Selama guru tidak mengkhianati saya tidak akan mengkhianati guru. Selama sekte takdir surgawi tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati sekte takdir surgawi. Ini janjiku, Wang Lin." Mata All Seer menyipit, dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum perlahan mengangguk. Tangan kirinya terulur ke celah dan seluruh langit tiba-tiba bergetar. Sebuah perubahan raksasa berwarna 7 perlahan turun dari langit. Altar ini terlalu besar. Ketika hanya sebagian saja yang turun, terdengar serangkaian suara berderak. Seolah-olah tanah tidak mampu menahan bebannya. Ada banyak loh kayu 7 warna di altar. Pada saat ini, dengan lambaian tangan kiri yang maha melihat, sebuah tablet kayu terbang dan mendarat di telapak tangannya. Paku All Seer seperti pisau saat dia dengan cepat mengukir sesuatu pada tablet. Planet Tianyun, tahun pertama Yanwu, Wang Lin diterima sebagai murid ke-7 divisi ungu. Dengan itu, All Seer melemparkan tablet tersebut dan kemudian terbakar menjadi api ungu. Ia terbang kembali dalam sinar cahaya ungu kembali ke altar. "Sekarang aku akan mengajarimu teknik terlarang. Jenis apa yang ingin kamu pelajari?" Episode 531 lagi. Ketika pertanyaan All Seer mendarat di telinganya, Wang Lin merenung. Semua mantra terlarang berasal dari mantra surgawi, jadi ada perbedaan besar dalam kekuatan antara masing-masing mantra terlarang. Beberapa mantra terlarang berasal dari mantra surgawi kualitas menengah. Mantra ini jauh lebih kuat daripada mantra terlarang yang berasal dari mantra surgawi berkualitas rendah. Faktanya, kekuatan mereka mungkin tidak jauh lebih lemah daripada mantra surgawi berkualitas rendah. Selain itu, jika ada mantra yang berasal dari mantra langit berkualitas tinggi, mantra tersebut tidak lebih lemah dari mantra langit berkualitas rendah. Mereka mungkin lebih kuat. Pada akhirnya, kekuatan mantra terlarang bergantung pada kualitas mantra surgawi asalnya. Wang Lin tidak kekurangan mantra ofensif. Entah itu 3 mantra pembunuhan dari Situnan atau kereta perang dengan segel pertama dilepaskan, semuanya adalah metode menyerang. Selain itu, dia masih memiliki pedang surgawi dan pedang setengah bulan. Pedang setengah bulan mungkin saja salah satu harta karun Wang Lin yang paling penting. Sedangkan untuk mantra pelarian, dengan pembatasan teleportasi, dia tidak khawatir. Meski memerlukan waktu yang sedikit lama dalam penggunaannya, namun sekali digunakan, kekuatannya luar biasa. Adapun ketika dia berada di luar angkasa, dia memiliki kompas naga perak, jadi kecepatannya di sana tidak lebih lambat dari kecepatan orang lain. Namun, ini semua dibandingkan dengan kultivator tingkat ascendan. Kekuatan yang diperoleh seseorang ketika kultivasi mereka melewati tahap ascendan dan mencapai 2 tahap yin dan yang, atau melewati 3 tahap nirvana, bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan Wang Lin saat ini. All Seer tidak mematahkan pemikiran Wang Lin. Dia diam-diam menatap ke kejauhan tanpa sedikit pun rasa tidak sabar. Ini adalah pilihan pertama Wang Lin. Sang Maha Melihat ingin melihat mantra apa yang akan dipilih anak ini. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah All Seer dan perlahan berkata, "Murid ingin mempelajari mantra bertahan hidup." Bertahan hidup. Sang Maha Melihat memandang Wang Lin dan tersenyum. "Bagaimana kamu ingin bertahan hidup?" Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Selama masih ada tanda-tanda kehidupan, saya akan mampu bertahan dan melanjutkan pengejaran saya terhadap Grand Dao." All Seer tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru tidak memiliki mantra seperti itu." Wang Lin merenung dan tidak berbicara. All Seer merenung sejenak sebelum berkata, "Lupakan saja. Memintamu untuk memilih berarti membiarkan keberuntunganmu sendiri yang bekerja, tapi bagiku memintamu adalah kesalahan gurumu. Nasibmu tidak bisa ditentukan dengan sebuah pertanyaan, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Sekarang guru akan membuka pintu menuju 3600 mantra terlarang."
Anda bisa memilihnya sendiri. Dengan itu, Olsir mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin hanya melihat pintu 7 warna terbuka saat jari sang pelihat menunjuk ke arahnya, lalu tubuhnya terbang menuju pintu tanpa persetujuannya. Dia perlahan-lahan bergerak melewati pintu. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia 7 warna. Tempat ini tidak terbatas, tapi ada 3.600 All-Seers yang identik di sini. Mereka sedang duduk dalam posisi lotus, berkultivasi, atau bertarung. 3.600 All-Seers tersebar di seluruh dunia ini dan mengembangkan mantra mereka sendiri. Setiap mantra berbeda. Wang Lin diam-diam berdiri di sana, mengamati semua All-Seers yang berbeda. Sekilas, Wang Lin melihat Olsir berdiri di kejauhan. Tangan yang maha melihat ini membentuk segel dan bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Sinar energi spiritual surgawi logam muncul dari tangannya. Energi logam langit membentuk pusaran raksasa. 1 putaran, 2 putaran, tak lama kemudian dengan mudah mencapai 9 putaran. Pada saat ini, kekuatan yang mengejutkan hati Wang Lin perlahan keluar dari pusaran. Kekuatan ini sangat kuat. Taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Wang Lin melihatnya sebentar sebelum melihat yang berikutnya. Dia melihat Olsir lainnya duduk dalam posisi lotus sejauh 300 kaki. Matanya tidak tertutup. Mereka melepaskan cahaya terang. Untaian gas hitam melayang keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya. Semakin banyak gas hitam berkumpul di atas kepalanya hingga terbentuklah awan hitam. Awan hitam tiba-tiba mulai bergolak seperti orang gila dan kemudian segera turun dari atas dan mengelilingi sang maha melihat. Ada suara mendesis yang datang dari awan hitam sebelum tiba-tiba bergerak dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Mantra terlarang, tubuh iblis abadi. Mata Wang Lin berbinar. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin tidak terburu-buru saat dia memeriksa 3.600 mantra terlarang satu per satu. Di kejauhan, ada Olsir berjubah putih yang matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan cahaya 7 warna. Matanya bersinar ungu dan kemudian ungu dari cahaya di tangannya terbang keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Gelombang kejut bergema di hatinya saat Wang Lin diam-diam menyaksikan adegan ini di hadapannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, dan dari 3.600 mantra, dia telah melihat sebagian besarnya. Namun, dari semuanya, hanya yang satu ini yang mengejutkannya hingga tingkat ini. Mantra ini sangat kuat, tapi itu bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah mantra ini didasarkan pada cahaya 7 warna. Harus dikatakan bahwa Olsir paling menyukai cahaya 7 warna, jadi mantra berdasarkan itu tidak mungkin lemah. Wang Lin mencarinya dalam waktu yang sangat lama sebelum berbalik dan tidak pernah melihatnya lagi. Di bagian yang sangat tidak mencolok dari dunia 7 warna ini, terdapat area luas dan kosong dengan hanya Olsir berjubah abu-abu yang duduk di sana. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi spiritual surgawi. Dia hanya duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup. Wang Lin hanya melihat sekali saat dia melewatinya dan kemudian melompati area ini. Namun, saat dia melompati, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan dengan hati-hati memeriksa Olsir yang sedang berkultivasi. Abu-abu. Yang maha melihat menyukai 7 warna, dan 9 warna adalah puncaknya, jadi dari mana asal abu-abu? Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Semakin dia melihat, semakin cerah matanya. Meskipun Olsir ini tampak persis sama dengan yang lainnya, Wang Lin dapat melihat sekilas bahwa yang ini tampak sedikit lebih muda. Olsir yang lebih muda. Mata Wang Lin berbinar. Dia duduk dalam posisi lotus dan kemudian menatap Olsir berjubah abu-abu. Dia duduk di sana selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Olsir berjubah abu-abu tidak bergerak. Seolah-olah waktu telah berhenti. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin masih duduk diam di sana, tapi dia masih belum melihat Olsir ini bergerak 1 inci pun. Aneh. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia mengangkat tangan kanannya dan menggerakkannya dengan sangat cepat, menciptakan bayangan setelahnya. Segera, batasan ilusi muncul di tangannya dan berubah menjadi segel hitam. Dia menekan segelnya, lalu dengan cepat terbang ke arah Olsir berjubah abu-abu, yang masih duduk diam di sana. Ini pertama kalinya dia menyerang sejak datang ke sini. Pembatasan itu terbang di udara dan langsung menembus Olsir yang berjubah abu-abu. Olsir tidak bergerak sama sekali dan menghilang seiring dengan pembatasan. Wang Lin terkejut. Dia menyebarkan inderanya untuk memeriksa daerah sekitarnya dengan hati-hati tetapi tidak menemukan jejak Olsir berjubah abu-abu. Aneh. Wang Lin mengerutkan kening.
Dia merenung sejenak sebelum menyebarkan akal ilahi dan mencari dunia 7 warna ini dengan kecepatan kilat. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbelok ke kiri tanpa ragu-ragu. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti dan melihat seorang maha melihat duduk dalam posisi lotus 1000 kaki di depannya. Dia mengenakan jubah abu-abu. Ini adalah Olsir aneh berjubah abu-abu yang dicari Wang Lin selama beberapa hari terakhir. Wang Lin dengan cepat terbang dan berhenti 100 kaki di depannya. Dia merenung sebentar sebelum menamparkan tas pegangannya. Pedang surgawi muncul di tangannya. Mata Wang Lin berbinar, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan pedangnya. Sinar energi pedang ditembakkan, dan pedang setengah bulan mengikutinya. Kecepatan pedang setengah bulan itu tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, pedang berbentuk setengah bulan itu menembus dada Olsir yang berjubah abu-abu. Namun, hal itu tidak membahayakan dirinya. Seolah-olah keberadaannya hanyalah ilusi. Energi pedang yang menyusul tak lama kemudian juga langsung menembus Olsir berjubah abu-abu dan terbang ke kejauhan. Tepat pada saat ini, niat membunuh datang dari Olsir yang berjubah abu-abu. Niat membunuh ini sangat kuat. Itu hampir cukup mengerikan untuk mencapai langit. Hampir dalam sekejap mata, niat membunuh memenuhi area sekitarnya dan dengan cepat menyebar. Jauh di kejauhan, semua Olsers yang sedang melatih mantra mereka berhenti dan melihat ke arah ini dengan cahaya misterius di mata mereka. Pada saat ini, di dunia 7 warna ini, semua pelihat lainnya merasakan perubahan yang terjadi di sini. Olsers lainnya segera terbang ke sini, dan dalam sekejap mata, semuanya tiba dalam jarak 5.000 km dari Olsir berjubah abu-abu. Segel. Sebuah teriakan datang dari semua Olsers dalam jarak 5.000 km. Kekuatan misterius dan tak terbayangkan tiba-tiba muncul. Ia turun dari langit seperti jaring raksasa dan dengan cepat bergegas menuju Olsir berjubah abu-abu untuk menyegelnya. Olsir berjubah abu-abu mengungkapkan cibiran saat dia mengangkat kepalanya dan hanya mengucapkan satu kata, "Nyahlah." Dengan satu kata, langit berubah warna dan jaring raksasa itu pecah. Niat membunuh yang tak terbayangkan dengan cepat melanda 5.000 km. Semua Olsers dalam jarak 5.000 km dengan cepat terpaksa mundur. Segera, mereka mundur puluhan ribu kilometer. Pada saat ini, hanya beberapa Olsir yang tersisa dalam jarak 5.000 km dari Olsir berjubah abu-abu. Olsers ini adalah orang-orang yang memiliki mantra terlarang yang kuat. Di bawah serangan niat membunuh ini, Wang Lin segera basah oleh keringat dingin. Niat membunuh ini jauh lebih kuat dari tubuh aslinya. Rasanya seperti membandingkan bulan yang bersinar dengan kunang-kunang. Mereka tidak bisa dibandingkan. Sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa niat membunuh di tubuh aslinya adalah yang terkuat, tapi sekarang Olsir berjubah abu-abu ini adalah yang memiliki niat membunuh paling kuat yang pernah dilihatnya. Namun, bukan ini yang paling mengejutkan Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah ketika semua Olsers lainnya bergegas mendekat, dia dengan jelas merasakan dengan indera ilahi bahwa 3.600 Olsers telah tiba. Mata Wang Lin tiba-tiba menatap ke arah Olsir yang berwajah dingin. Dia yang ke-3.601. Ada satu tambahan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Episode 504 Seni Pembantaian Surgawi. Tepat pada saat ini, Olsir berjubah abu-abu tiba-tiba membuka matanya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka matanya. Dia memiliki sepasang mata abu-abu. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ketika tatapan ini tertuju padanya, Wang Lin merasakan jiwa asalnya bergetar dan telinganya dipenuhi dengan gemuruh guntur. "Jangan ganggu aku." Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat, dan dia kehilangan kesadaran akan lingkungannya. Ketika dia sadar kembali, Olsir berjubah abu-abu telah menghilang tanpa jejak. Aneh. Ekspresi Wang Lin menjadi gelap dan dia merenung sejenak. Kemudian dia menyebarkan inderanya dan mulai mencari lagi. Dia menyerah untuk memeriksa mantra semua Olsers yang tersisa dan mulai mencari Olsir yang aneh dan berjubah abu-abu ini. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin mencari dengan sekuat tenaga dan mampu bertemu dengan Olsir berjubah abu-abu sekali lagi. Setiap kali dia mencoba, tidak ada serangannya yang memberikan efek apapun, dan Olsir berjubah abu-abu akan menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa kerasnya mencoba, dia tidak bisa mengetahui bagaimana Olsir berjubah abu-abu itu menghilang. Sampai ke-6 kalinya. Tepatnya, yang ke-6 kalinya bukanlah Wang Lin yang menemukan Olsir berjubah abu-abu, namun Olsir berjubah abu-abu menemukan Wang Lin. Pada hari ini, Wang Lin sudah menyerah dalam pencarian dan memutuskan untuk mempelajari mantra 7 warna itu.
Mantra itu yang dia anggap sebagai mantra terbaik di sini. Dia diam-diam berdiri di hadapan Olsir yang mendemonstrasikan mantra 7 warna. Saat dia menghela nafas dan hendak mengambil keputusan, sebuah suara memasuki telinganya seperti angin dingin. Apakah kamu murid yang maha melihat? Wang Lin kaget saat dia perlahan berbalik untuk melihat ke belakang. Olsir berjubah abu-abu muncul seperti hantu 10 kaki di belakangnya. Pada saat yang sama, Olsir yang sedang mempraktikkan mantra 7 warna berhenti memamerkan mantranya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Olsir berjubah abu-abu. Olsir yang berjubah abu-abu memelototi Olsir yang lain, menyebabkan Olsir yang lain mundur dan menghilang ke kejauhan seolah-olah dia takut pada Olsir yang berjubah abu-abu. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Mengapa kamu di sini?" Suara Olsir berjubah abu-abu masih dingin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Untuk memilih mantra terlarang." Mantra terlarang. Olsir berjubah abu-abu menunjukkan ekspresi jijik, lalu dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Sangat jarang dia membiarkan seseorang masuk ke sini. Saya khawatir itu untuk saya." Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Senior." Olsir berjubah abu-abu tidak menanggapi pertanyaan Wang Lin tetapi dengan cermat memeriksa Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Tampilkan domain Anda." Wang Lin mengerutkan kening tetapi kemudian segera santai dan mengeluarkan wilayah hidup dan matinya. Tak lama setelah itu, domain tersebut berubah menjadi cahaya hitam putih di atas kepalanya dan kemudian tiba-tiba bergabung membentuk gulungan hidup dan mati. Mata Olsir berjubah abu-abu berbinar, lalu dia mengangguk dan berkata, "Serang aku." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengangkat tangannya dan gulungan hidup dan mati tiba-tiba muncul di genggamannya, lalu tiba-tiba dia membukanya. Saat ini dia seperti surga yang mengendalikan wilayah hidup dan mati. Dia memandang Olsir berjubah abu-abu dan berkata, "Hidup dan mati, reinkarnasi." Dengan itu, helaian gas abu-abu keluar dari lukisan gunung dan sungai hitam putih pada gulungan kehidupan dan kematian. Untaian gas abu-abu itu seperti naga ganas saat mereka menyerang Olsir berjubah abu-abu. Mata Olsir berjubah abu-abu mengungkapkan cahaya abu-abu yang menembus ruang dan mendarat di mata Wang Lin. Adapun gas abu-abu yang menyerbu menuju Olsir berjubah abu-abu seperti naga ganas, diam-diam runtuh di hadapannya. Domain hidup dan mati. Olsir berjubah abu-abu memandang Wang Lin dan berkata, "Alasan Olsir membiarkanmu datang ke sini mungkin adalah agar kamu mendapatkan Celestial Slaughter Art milikku. Dia mungkin ingin melihat apakah kamu ditakdirkan untuk mempelajari mantra ini. Seni pembantaian surgawi bukanlah mantra surgawi. Itu ditiru dari mantra surgawi yang tingkatannya tidak diketahui. Taktik surgawi ini sangat cocok untuk wilayah hidup dan mati Anda. Namun, agar kamu bisa mempelajari seni pembantaian surgawi, kamu harus berjanji padaku satu hal." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Bicaralah." Mata Olsir berjubah abu-abu itu dingin ketika dia perlahan berkata, "Setelah kamu menggunakan seni pembantaian surgawi, kamu tidak boleh membiarkan musuhmu hidup. Jika kamu bisa menjanjikan itu padaku, aku akan mengajarimu." Wang Lin merenung sedikit, lalu dia tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak akan mempelajarinya." Setelah itu, dia menggenggam tangannya pada Olsir yang berjubah abu-abu dan berbalik untuk pergi. Mata Olsir berjubah abu-abu berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan seuntai gas abu-abu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Untaian gas abu-abu ini seperti pedang tajam. Dengan gelombang biasa, gas abu-abu melesat ke arah Wang Lin dengan suara melengking yang keras. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Matanya tenang saat dia menatap Olsir yang berjubah abu-abu. Gas abu-abu melewati Wang Lin dan mendarat di Olsir yang sedang mempraktikkan mantra lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Olsir bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Gas abu-abu langsung mengenai dia. Kemudian tubuhnya gemetar dan menghilang menjadi kepulan asap. Pada saat yang sama, seberkas cahaya abu-abu terbang kembali dari awan asap ke Olsir yang berjubah abu-abu, memperlihatkan bahwa itu adalah segel yang rumit. Olsir berjubah abu-abu dengan tenang berkata, "Segel ini dibentuk oleh seni pembantaian surgawi. Menggunakan jalan pembunuhan untuk mendapatkan kekuatan hidup dan membuat kekuatan hidup mengelilingi Anda untuk membentuk segel kehidupan. Semakin banyak segel yang Anda miliki, semakin kuat pertahanan Anda. Saya memiliki jutaan segel ini, jadi meskipun planet Tian Yun meledak, saya akan baik-baik saja. Anda tidak ingin mempelajari mantra ini?" Wang Lin merenung sejenak sebelum bertanya, "Mengapa saya harus mempelajarinya?" Olsir berjubah abu-abu dengan dingin berkata, "Kamu adalah orang ke-6 yang dikirim Olsir. Saya tidak suka nomor 7, tapi saya juga punya janji dengan Olsir.
Namun, jika kamu masih ingin lulus, lupakan saja. Wang Lin memandang orang di depannya dan tiba-tiba berkata, apa hubunganmu dengan tuanku? Olsir berjubah abu-abu dengan dingin menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya dan seutas gas abu-abu terbentuk menjadi batu giok sebelum menghilang tanpa jejak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Tak lama kemudian, dia meraih batu giok yang dibentuk oleh gas abu-abu. Saat dia menyentuh batu giok itu, dunia 7 warna di sekitarnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dunia sedang terbalik dan pandangannya menjadi kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kembali berada di puncak menara. Di hadapannya, Sang Maha melihat menampakkan cahaya misterius di matanya. Dia menatap batu giok di tangan Wang Lin dan mengelus jenggotnya. Seni pembantaian surgawi, bagus. Wang Lin tidak berbicara, tapi dia perlahan mengerutkan kening. Sang Maha melihat memandang Wang Lin dan tertawa. Jangan terlalu memikirkannya. Orang itu adalah jiwa asal kedua tuanmu. Saya mengolahnya ketika saya masih muda. Namun, selama saya berada pada tahap yin dan yang, karena beberapa hal, saya harus berpisah darinya. Seni pembantaian surgawi cocok dengan kelangsungan hidup yang Anda harapkan. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyingkirkan batu giok itu. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Olsir, tapi Wang Lin sangat licik, jadi dia tidak menunjukkan satupun di wajahnya saat dia mengangguk. Olsir menjangkau ke dalam kehampaan dan seberkas cahaya ungu segera muncul. Cahaya ungu berubah menjadi cincin ungu. Setelah hati-hati melihat cincin itu, dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, lampu ini terbuat dari cahaya ungu dari cahaya 7 warna. Itu akan menjadi harta penyelamat hidup Anda. Harta karun ini dapat memblokir kekuatan penuh dari kultivator ascendan tahap akhir sebanyak 2 kali. Namun, Anda harus ingat bahwa jika Anda melanggar aturan sekte, saya akan menghapus 1 serangan darinya. Melanggar peraturan 2 kali dan harta ini tidak akan berpengaruh. Murid kedua dari divisi ungu yang dibunuh olehmu menggunakan harta penyelamat hidupnya 1 kali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian melanggar aturan sekte 1 kali. Kalau tidak mungkin Anda bisa mendapatkan jiwa asalnya dengan mudah. Namun, karena dialah yang pertama kali menyerangmu berkali-kali, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tapi Wang Lin, ingatlah bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. Wang Lin menerima cincin itu. Alih-alih menaruhnya di jarinya, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan berkata, terima kasih, Guru. Sang Maha melihat mengangguk, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, aku telah mengajarimu mantra terlarang dan memberimu harta yang menyelamatkan nyawa. Kamu bisa kembali. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju menara. Wang Lin mundur beberapa langkah sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Guru, murid ingin meninggalkan sekte untuk berlatih. Olsir tidak berbalik, tapi suaranya terdengar. Seorang murid sekte nasib surgawi saya hanya dapat meninggalkan sekte untuk berlatih jika mereka pergi sebagai pembawa pesan. Bawa token saya ke Star Service Court dan pilih negara kultivasi di bawah peringkat 6 untuk menjadi pengirim pesan. Namun, jangan terlambat ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan. Dengan itu, sosok Olsir berjalan ke dalam menara dan menghilang tanpa jejak. Sebuah token putih terbang keluar dari menara dan mendarat di tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan lembut mulai menyebar dari menara dan mendorong Wang Lin turun gunung. Lebih dari 50 km jauhnya, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat pegunungan hitam dan putih sekali lagi sebelum segera pergi. Star Service Court berada di atas divisi merah. Setelah Wang Lin meninggalkan sekte utama, dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang divisi merah. Cahaya merah terus memancar dari puncak gunung divisi merah, menutupi area tersebut dan membuatnya tampak seperti lautan darah. Sosok Wang Lin dengan cepat terbang menuju divisi merah. Saat dia hendak masuk, dia mendengar suara dingin berteriak. Orang yang masuk, hentikan. Wang Lin tidak berbicara sepatah kata pun saat dia melemparkan token yang diberikan Olsir dan menyerbu ke divisi merah. Ketika orang yang berteriak melihat token itu, dia mendengus dingin tetapi tidak menghentikan Wang Lin untuk masuk. Setelah Wang Lin masuk, ruangan itu beriak dan seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah keluar. Dia dengan dingin melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, saudara ketujuh dari divisi ungu. Tak lama setelah itu, Wang Lin meninggalkan divisi merah dan melihat ke arah barat. Negara kultivasi peringkat 5, Lin Yue. N. Episode 505 Sekte Xuan Yuan. Planet Tianyun, planet kultivasi peringkat 7 di bawah aliansi kultivasi.
Dapat dikatakan bahwa bahkan di antara planet kultivasi peringkat 7, itu adalah eksistensi tingkat atas, dan itu karena ada seseorang bernama Olsir di planet Tianyun. Sang Maha Melihat dianggap sebagai orang bijak yang sangat dihormati di generasinya. Dia bahkan memiliki kursi di aliansi kultivasi. Dia adalah seseorang yang banyak orang tidak ingin main-main. Planet kultivasi peringkat 7 biasanya memiliki banyak planet kultivasi peringkat 6 di bawah kendali mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi ini tidak berlaku untuk planet Tianyun. Hanya ada 5 planet kultivasi di sekitar planet Tianyun, dan semuanya merupakan planet kultivasi peringkat 6. Mereka diberi nama surga, bumi, manusia, kehidupan, dan takdir. Ada susunan transfer raksasa yang menghubungkan kelima planet ini ke planet Tianyun. Namun biaya pembukaannya besar sehingga tidak mudah digunakan. Selain kelima planet tersebut, masih banyak lagi planet kecil di sekitar planet Tianyun. Ini semua adalah gua kultivasi pribadi monster tua. Meskipun ada array transfer yang menghubungkannya, biasanya mereka tersegel dan tidak mudah dibuka. Di bagian paling timur planet Tianyun, terdapat susunan transfer raksasa. Susunan transfer ini dikendalikan oleh Sekte Takdir Surgawi dan memiliki seseorang yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Zhao Zi adalah salah satu penjaga yang bertanggung jawab atas area ini. Dia bangun pagi-pagi sekali dan sejak itu duduk dalam posisi lotus di luar barisan. Zhao Zi adalah murid generasi kelima divisi hijau. Dia telah berkultivasi selama 700 tahun dan telah mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Dia kurang lebih puas dengan hidupnya. Harus dikatakan bahwa menjadi murid Sekte Takdir Surgawi memberinya posisi yang sangat tinggi di planet ini. Kemanapun dia pergi, dia akan dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Zhao Zi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Tinggal 3 bulan lagi dan seseorang akan datang menggantikan saya. Begitu saya kembali ke Sekte, saya harus berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mendorong tahap akhir formasi jiwa. Setelah saya mencapai tahap akhir formasi jiwa, saya akan mengajukan permohonan meninggalkan sekte untuk berlatih. Jika saya bisa mendapatkan beberapa batu giok surgawi, maka saya, Zhao Zi, mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Sambil memikirkan hal ini, mata Zhao Zi menunjukkan ekspresi kerinduan. Sayangnya, keberuntungan saya kurang bagus. Jika saya seberuntung para leluhur yang diterima langsung sebagai murid leluhur pendiri, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, sejak saya, Zhao Zi, masih kecil, saya bermimpi untuk mencapai tahap ascendan. Saya akan dapat memiliki planet sebagai gua kultivasi saya sendiri. Bukankah itu hal yang paling membahagiakan di dunia? Zhao Zi tersenyum pahit, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan hendak terus berkultivasi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu bergerak melintasi langit seperti meteor dan memecahkan penghalang suara. Segera, cahaya ungu mendekat dan hanya berjarak 10.000 kaki. Ekspresi Zhao Zi menjadi serius. Dia tidak berdiri tetapi dengan dingin melihat sinar cahaya ungu yang masuk. Ada juga beberapa orang yang menggunakan array transfer setiap hari. Selain dari beberapa kultivator yang sangat kuat, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya, Zhao Zi masih memandang rendah mereka karena dia, Zhao Zi, adalah murid dari Sekte Takdir Surgawi. Pada saat ini, saat matahari mulai terbit di langit, sinar cahaya ungu melambat, memungkinkan Zhao Zi melihat orang di dalamnya. Orang ini memiliki kepala penuh rambut panjang yang tergerai di belakangnya. Dia mengenakan jubah ungu dan tiba 10 kaki di depan Zhao Zi dengan satu langkah. Orang itu kemudian memandang Zhao Zi dengan dingin. Tatapan Zhao Zi tertuju pada tanda di pinggang orang ini. Pada tokennya, ada angka 7 yang terukir dengan jelas. Saat dia melihat token itu, tubuh Zhao Zi mulai gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan dengan hormat berkata, murid generasi kelima divisi hijau, Zhao Zi, menyapa leluhur ketujuh divisi ungu. Sikap Zhao Zi saat ini sangat hormat, tapi jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perayaan ulang tahun leluhur pendiri, dia telah mendengar banyak rumor. Di antara rumor tersebut, yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa leluhur pendiri menerima murid baru, murid ketujuh divisi ungu, Wang Lin. Begitu Wang Lin ini memasuki divisi ungu, dia benar-benar membalikkan keadaan. Setelah secara brutal membunuh saudara kedua divisi ungu, dia bahkan ikut memperjuangkan gelar murid sejati. Orang ini menggunakan kultivasi transformasi jiwa tahap tengahnya untuk melawan saudara perempuan keempat dari divisi ungu, yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan menang. Tapi ini bukanlah bagian penting dari rumor tersebut.
Bagian yang penting adalah saudara ke-6 dari divisi ungu, yang merupakan seorang kultivator ascendan, tiba-tiba kembali, dan pertempuran besar dimulai. Meskipun Wang Lin kalah dalam pertempuran ini, pandangan semua murid sekte nasib surgawi terhadapnya sangat berubah. 3 mantra pembunuhan menjadi gerakan khas Wang Lin, dan aura iblis yang kuat memberi Wang Lin aura yang tiada taraf. Berbagai rumor ini melewati banyak orang sebelum akhirnya sampai ke telinga Zhao Xi. Sejauh yang dia tahu, Wang Lin ini adalah seorang kultivator iblis yang tidak hanya memiliki temperamen buruk tetapi akan segera membunuh siapapun yang membuatnya kesal. Buka formasi ke planet bumi. Suara Wang Lin tenang. Dia melangkah melewati Zhao Xi dan langsung memasuki susunan transfer. Ketika dia berada di udara, dia telah mengamati susunan transfernya. Susunan ini menempati area seluas hampir 5 km dan memiliki simbol-simbol kompleks yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di tanah. Gelombang aura yang kuat keluar dari susunannya dan menyebar. Dari kejauhan, terlihat ada kabut tebal di sini yang menghalangi orang untuk melihat lebih jelas. Ada jurang yang tak terhitung jumlahnya di area 5 km ini. Mereka seperti sungai yang terjalin sebelum semuanya mengalir ke laut. Ada kekuatan misterius yang bergerak melalui jurang yang penuh dengan energi. Arai transfer yang menutupi area 5 km ini tidak lagi tampak seperti arai transfer, melainkan lebih seperti binatang buas. Kompleksitas susunan ini sudah jauh melampaui susunan transfer lain yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Zhao Xi menarik napas dalam-dalam dan segera merespons. Dia pergi ke sisi susunan transfer, membentuk segel, dan mengirimkan sinar lampu hijau ke arahnya. Saat lampu hijau memasuki susunan transfer raksasa mulai bergemuruh. Pada akhirnya, rasanya seperti langit berguncang. Kekuatan misterius di dalam jurang kompleks mulai menyebar secara bertahap dan memancarkan cahaya hantu. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bagian jurang secara bertahap menyala membentuk simbol raksasa. Ini adalah simbol yang mencakup area seluas 5 km, dan kerumitannya tidak terbayangkan. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di tengah simbol ini. Hampir dalam sekejap mata, simbol raksasa itu mengeluarkan cahaya yang kuat. Cahaya ini menutupi area tersebut, dan pada saat itu, langit dan bumi diselimuti oleh cahaya hantu. Zhao Xi sudah terbiasa dengan hal ini, jadi begitu susunannya menyala, dia menutup matanya. Setelah menghitung 5 detik, dia membukanya. Tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam arai, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Hanya cahaya hantu yang tersisa. Itu tampak seperti awan kunang-kunang yang perlahan-lahan melayang kembali ke jurang. Zhao Xi memandangi susunan transfer yang kosong dengan rasa iri pada jawaban ya, lalu dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu untuk apa leluhur ke-7 divisi ungu ini pergi ke planet bumi. Yah, ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku harus fokus pada kultivasi sehingga aku bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa secepat mungkin. Zhao Xi menggelengkan kepalanya lalu duduk dan terus berkultivasi. Planet bumi adalah salah satu dari 5 planet yang mengorbit planet Tianyun. Dari kejauhan, warnanya benar-benar kuning dan ada banyak lingkaran cahaya yang bergerak di permukaannya. Ukuran planet ini hampir sama dengan planet Suzaku. Sekte Xuan Yuan adalah satu-satunya negara kultivasi peringkat 6 di planet ini. Seluruh Sekte Xuan Yuan adalah satu negara, dan memiliki banyak kultivator. Nenek moyang mereka bernama Xuan Ming. Kultivasinya sudah melewati tahap ascendan. Hanya ada sedikit lautan di planet ini, jadi sebagian besar berupa daratan. Jutaan mil di sebelah barat Xuan Yuan adalah tempat negara kultivasi peringkat 5 Ling Yue berbohong. Pada hari ini, area di sekitar susunan transfer di sebelah Sekte Xuan Yuan telah dibersihkan. Tidak ada seorang pun selain murid Sekte dalam jarak puluhan meter dari barisan. Di luar susunan transfer, Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yuan, Su Yunsan, diam-diam berdiri di sana. Dia memiliki kipas berharga yang kadang-kadang dia pukul dengan telapak tangannya. 3 hari yang lalu, dia mendengar dari seorang teman baik di Sekte Takdir Surgawi bahwa seseorang dari divisi ungu akan datang untuk menjadi pembawa pesan bagi Ling Yue. Biasanya, Su Yunsan tidak akan peduli dengan masalah kecil seperti ini, tetapi ketika dia mengetahui bahwa orang yang datang adalah saudara ke-7 divisi ungu, murid baru yang baru saja diterima oleh All Seer, Wang Lin, dia tiba-tiba memilikinya. Perubahan sikap. Sebagai seseorang dari negara kultivasi peringkat 6 yang berada di bawah kendali planet Tianyun, dia memiliki rekaman rinci dari masing-masing murid All Seer untuk mencatat preferensi mereka.
Fokus utamanya biasanya adalah murid sejati, dan dia biasanya tidak akan peduli pada Wang Lin jika bukan karena fakta bahwa Sang Maha Melihat sepertinya sangat memperhatikannya selama perayaan ulang tahun. Wang Lin ini muncul entah dari mana, jadi Sekte Xuan Yuan hanya tahu sedikit tentang dia. Juga, dari sudut pandang Sekte Xuan Yuan, Wang Lin memiliki banyak potensi. Lebih baik berteman sekarang daripada nanti, dan itulah sebabnya hal ini terjadi. Di belakang Su Yunsan berdiri beberapa orang tua. Mereka semua memiliki rambut putih dan merupakan tetua Sekte Xuan Yuan yang paling kuat. Waktu perlahan berlalu hingga tengah hari. Saat matahari berada pada titik tertingginya, suara gemuruh tiba-tiba datang dari susunan transfer. Suara gemuruh menarik perhatian Su Yunsan. Dia menyingkirkan kipas berharga itu, tersenyum, dan melihat ke susunan transfer. Suara gemuruh menjadi semakin keras. Cahaya hantu keluar dari tanah dan menutupi langit membentuk simbol ilusi. Di tengah simbol, ruang membungkuk dan seseorang perlahan keluar. Orang ini mengenakan jubah ungu dan ada ukiran 7 pada tanda ungu di pinggangnya. Episode 506 Utusan. Simbol di atas arai perlahan menghilang. Wang Lin berjalan keluar dari barisan dan dengan tenang melihat sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada Su Yunsan. Mata Su Yunsan menyipit sebelum dia tertawa dan bertanya, apakah kamu Wang Lin, murid yang maha melihat? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya. Saya, Tuan, Kan. Su Yunsan tersenyum dan berkata, saya adalah Master Sekte Junior dari planet bumi Sekte Xuan Yuan. Saya di sini untuk melakukan tugas saya sebagai tuan rumah. Saudara Wang, tolong jangan menolak. Kalau begitu aku akan mengganggu saudara Su. Wang Lin tersenyum tipis. Tingkat kultivasi Su Yunsan ini sama dengan tahap pertengahan transformasi jiwanya. Dia meninggalkan Sekte Nasib Surgawi karena dia menginginkan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Ada terlalu banyak persaingan dan pertarungan di Sekte Nasib Surgawi, sehingga tidak cocok untuk kultivasi. Dia baru saja tiba di planet ini dan tidak bisa begitu saja menolak ramah tamahan tuan rumahnya. Su Yunsan tertawa dan berbicara sepanjang perjalanan. Setelah memberitahu Wang Lin tentang situasi di planet ini, dia mengatur tempat yang sangat indah dan damai untuk tinggal Wang Lin. Setelah menetapkan waktu pertemuan mereka besok, Su Yunsan pergi. Lingkungan di sini sangat anggun dan tenang. Wang Lin masuk ke dalam kamar, membuka jendela, dan melihat keluar. Bunga-bunga halus menutupi area itu dan semuanya bersaing satu sama lain untuk mekar. Wang Lin membuka pintu dan perlahan berjalan melewati taman bunga ini. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan level kultivasi saya. Meskipun saya telah jauh dari planet Suzaku selama beberapa tahun, Tuo Shen masih seperti pedang yang tergantung di atas kepala saya. Dia bisa meninggalkan tanah dewa kuno kapan saja, dan ketika dia melakukannya, dia pasti akan datang untukku. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah Tuo Shen seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Itu seperti cambuk tak kasat mata yang memaksanya untuk terus berkultivasi agar bisa terus bertahan hidup. Sambil melihat bunga-bunga indah di taman, Wang Lin mulai merenung. Seni pembantaian surgawi. Aku bisa mempelajarinya sebentar dalam perjalanan ke sini. Ini sungguh suatu seni yang sangat indah. Menggunakan segel kekuatan hidup untuk melindungi tubuhku memang bisa menciptakan pertahanan yang kuat. Mutiara penentang surga masih kehilangan elemen logamnya agar bisa lengkap. Masalah mendapatkan elemen logam adalah hal lain yang harus saya selesaikan sesegera mungkin. Si Tunan berpikir bahwa mutiara penentang surga hanya akan mengenali pemiliknya setelah 5 elemen selesai. Pada saat itu, akankah ia akhirnya mampu menunjukkan kekuatan aslinya? Namun, dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki mutiara penentang surga yang dapat diperebutkan oleh aliansi kultivasi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di planet Suzaku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kehampaan. Tatapannya seolah menempuh jarak yang tak terduga dan mendarat di planet Suzaku yang jauh. Setelah tinggal di Sekte Xuan Yuan selama 2 hari, Su Yunsan membimbing Wang Lin ke negara kultivasi peringkat 5 Ling Yue. Dalam 2 hari ini, Su Yunsan adalah pembicara yang baik. Setelah berusaha mengenal Wang Lin, mereka rukun. Negara Ling Yue sudah mengetahui bahwa murid inti dari divisi ungu sedang dikirim sebagai pembawa pesan. Seluruh negara menempatkan hal ini sebagai prioritas utama dan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut utusan tersebut. Di perbatasan Ling Yue, Su Yunsan tersenyum tipis dan berkata, Saudara Wang, ini adalah negara kultivasi Ling Yue peringkat 5. Negara ini tidak terlalu besar. Hanya memiliki 4 sekte. Tapi negara ini memproduksi banyak benda roh dan sangat terkenal di planet ini. Wang Lin mengangguk.
Keduanya bergerak sangat cepat saat melewati perbatasan dan dengan cepat memasuki negara Lingyue. Di tengah Lingyue, ada menara yang menjulang tinggi ke surga. Disinilah tempat tinggal semua utusan. Ada lebih dari 100 kultivator berdiri di luar menara, menunggu kedatangan pembawa pesan. Tidak lama kemudian, 2 sinar cahaya datang dari cakrawala, menembus penghalang suara. Saat ini, orang-orang di kaki menara semuanya mengangkat kepala. Ketika kedua sinar cahaya mendekat, para kultivator di kaki menara dengan hormat berkata, para kultivator Lingyue menyambut utusan utama Sekte Takdir Surgawi dan Master Sekte Junior Sekte Xuan Yuan. Su Yuanshan tertawa dan berkata, saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Jika saya punya waktu di masa depan, kita bisa minum dan ngobrol lagi. Dengan itu, Su Yunsan terbang ke kejauhan. Setelah Su Yunsan pergi, hanya Wang Lin yang tersisa di langit. Dia melayang di udara dan dengan tenang memandang orang-orang di bawahnya. Di antara lebih dari 100 kultivator di sini, 10 di antaranya berada pada tingkat kultivasi tertinggi, tahap akhir transformasi jiwa. Tingkat kultivasi orang lain agak rendah. Di antara orang-orang ini, salah satu dari mereka menarik perhatian Wang Lin. Orang ini memiliki rambut putih dan tampak sangat tua. Dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini. Dia pada dasarnya setengah langkah menuju tahap ascendan. Wang Lin perlahan turun dan mendarat di dasar menara. Dia tidak membiarkan para kultivator sebelum dia berbicara sebelum dengan tenang berkata, meskipun saya adalah pembawa pesan, saya tidak akan mengganggu Anda dengan apapun. Terus lakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Saya akan melakukan kultivasi pintu tertutup, jadi tidak ada yang diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari sini. Para kultivator di sekitarnya semuanya terkejut, tetapi semua kultivator ini telah hidup lama dan semuanya licik seperti rubah. Setelah kejutan awal, mereka semua dengan cepat merespons dan berpencar. Orang tua yang setengah langkah ke tahap ascendan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum pergi. Para kultivator di samping lelaki tua itu dengan cepat mengikutinya. Dalam sekejap, dasar menara tidak ada orang selain Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke menara. Begitu dia berada di dalam, dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan bendera pembatas. Dengan satu kali pengibaran bendera, untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara dan menutupi area sekitar 5.000 km. Area sekitar 5.000 km tiba-tiba tertutup kabut hitam dan mengeluarkan aura suram. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin merenung sejenak sebelum memukul dahinya dengan telapak tangannya dan mengibarkan bendera sepanjang 30 kaki. Meskipun bendera 1 miliar jiwa-jiwa telah kehilangan sebagian besar fragmen jiwanya, masih ada beberapa jiwa utama yang tersisa. Wang Lin mengibarkan benderanya, menyebabkan jiwa-jiwa utama dilepaskan ke dalam kabut hitam untuk meningkatkan perlindungan. Dia melepaskan setiap jiwa utama kecuali fragmen jiwa kilin, karena itu tidak nyaman untuk dilepaskan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Giok ini seluruhnya berwarna abu-abu. Itu adalah salah satu yang diberikan oleh Olsir berjubah abu-abu, seni pembantaian surgawi. Seni pembantaian surgawi. Mata Wang Lin berbinar, lalu akal ilahi memasuki batu giok. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam sebulan terakhir ini, tidak ada satupun sekte Lingyue yang dapat mengetahui utusan baru ini. Biasanya, ketika seorang utusan datang, mereka akan meminta batu roh dan batu giok surgawi. Untuk menghindari masalah, mereka selalu memberi mereka beberapa. Ini pada dasarnya sudah menjadi tradisi. Tapi sekarang orang yang berasal dari planet Tian Yun dan bahkan murid dari Yang Maha Melihat tidak meninggalkan menara selama sebulan penuh. Daerah sekitarnya juga tertutup kabut hitam sehingga menyebabkan orang normal tidak berani melangkah ke area tersebut. Ada beberapa kultivator transformasi jiwa yang ingin masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi setelah masuk sejauh 1000 kaki ke dalam kabut, mereka semua dengan cepat mundur dengan ekspresi jelek. Utusan baru itu secara bertahap menjadi lebih misterius di mata para kultivator Lingyue. Saat ini, di dalam menara, Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus. Dia tampak persis sama seperti sebulan lalu. Dia menghabiskan sebulan penuh mempelajari isi batu giok itu. Faktanya, seni pembantaian surgawi adalah segel kekuatan hidup, yang berarti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Bakat Wang Lin sudah tidak terlalu bagus, dan seni pembantaian surgawi sangat kompleks.
Dia hanya bisa memikirkannya secara perlahan dan bereksperimen dengan hati-hati untuk menguasainya secara bertahap. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Waktu terus berlalu dan setengah bulan berlalu. Para kultivator Ling Yue tidak hanya tidak kehilangan minat pada utusan ini, mereka bahkan menjadi lebih tertarik. Pasalnya, terjadi perubahan kabut hitam yang mengelilingi menara. Pada bulan pertama sepi, namun pada setengah bulan terakhir terdengar suara siulan yang nyaring. Seolah-olah ada banyak pedang terbang yang terbang bola-balik melintasi area tersebut. Ada juga suara gemuruh yang bisa mengguncang langit yang keluar dari kabut hitam. Hal ini membuat semua kultivator Ling Yue semakin penasaran. Akhirnya, lelaki tua yang setengah langkah menuju panggung Ascendan berdiri dan melakukan perjalanan ke menara. 3 hari kemudian, lelaki tua itu kembali. Ekspresinya sangat jelek dan matanya dipenuhi keterkejutan. Setelah dia kembali, semua sekte mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa tidak ada murid yang diperbolehkan berada dalam jarak 5.000 km dari menara, atau mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Akibatnya, area sepanjang 5.000 km di sekitar menara menjadi zona terlarang di Ling Yue. Wang Lin menghabiskan 1,5 bulan penuh mempelajari seni pembantaian surgawi. Seni ini bergantung pada pembantaian, jadi semakin banyak yang terbunuh, semakin banyak segel yang menumpuk satu sama lain. Setelah segelnya bertumpuk hingga titik tertentu, itu akan menjadi pertahanan terkuat di dunia. Namun seni ini sangat sulit untuk dikultivasikan. Setelah 1,5 bulan, Wang Lin masih belum dapat menemukan esensinya dan akhirnya memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memahami surga sehingga dia dapat terus menyempurnakan mantranya saat ini. Selama waktu itu, dia mendapat serangan balasan dari kereta perang. Ini adalah reaksi pertama setelah dia melepaskan segel pertama. Wang Lin sudah bersiap untuk ini, dan setelah bertarung dengan binatang itu selama beberapa hari, dia menggunakan mantra rahasia untuk menekannya. Serangan balik makhluk roh itu gagal. Orang tua dari Ling Yue memasuki area tersebut pada waktu itu dan secara pribadi melihat makhluk roh yang pantang menyerah. Setelah menekan kereta perang, Wang Lin diam-diam berkultivasi selama beberapa hari. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Seni pembantaian surgawi harus dipahami di tengah pembantaian. Mencoba memahaminya hanya dengan duduk di sini agak kurang. Jika saya benar-benar ingin mengembangkan seni ini, maka semuanya harus dimulai dengan pembantaian. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia berdiri, mengambil satu langkah, dan langsung keluar dari menara. Episode 507 Tanah Iblis Utara. Wang Lin melayang 10.000 kaki di atas menara. Dengan mata seterang obor, dia mengangkat tangan kanannya dan semua kabut hitam mulai mengalir ke arahnya. Sepertinya kabut hitam didorong dari tepi luarnya menuju Wang Lin. Langit dan awan berubah warna. Gemuruh guntur bergema dari dalam awan. Raungan menggelegar ini menyebar dan bergema di seluruh Ling Yue. Hampir dalam sekejap mata, seluruh kabut hitam dalam jarak 5.000 km berkumpul di tangannya dalam bentuk bola seukuran kepala bayi, dan disambar petir. Bola dipenuhi kabut dan kilatan pembatas. Ada juga tekanan kuat yang keluar saat itu berkedip. Wang Lin meremas tangannya dan batasan yang berkedip di dalamnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekelilingnya. Akhirnya, untaian gas hitam terjalin di hadapannya membentuk bendera ungu keemasan. Bendera itu berkibar tanpa angin dan menimbulkan semburan suara kepakan. Pada saat ini, area sekitar 5.000 km terlihat jelas, namun masih ada suara gemuruh yang datang dari kehampaan, dan kilatan bayangan hitam dapat terlihat. Jiwa utama, kembalilah. Wang Lin membuka mulutnya dan jiwa-jiwa utama bergegas kembali ke dalamnya dan kemudian ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Sementara saya mengembangkan seni pembantaian surgawi, saya mungkin juga menyempurnakan bendera jiwa. Maka peluang saya untuk bertahan hidup di planet Tian Yun akan meningkat. Juga, guru ingin saya pergi ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan. Sekarang saya hanya punya waktu 1,5 bulan lagi. Haruskah aku pergi atau tidak? Indera ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh Ling Yun sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Ling Yue, Gunung Lima Roh. Kultivator nomor 1 di Ling Yue, lelaki tua yang setengah langkah memasuki tahap Ascendan, adalah lelaki tua Tiantai dari Gunung Lima Roh. Dia saat ini sedang duduk di puncak Gunung Lima Roh, menyerap kekuatan bulan, dan berkultivasi. Orang tua Tiantai membuka matanya. Mereka tenang saat dia melihat kehampaan dan perlahan berkata, orang tua Tiantai menyapa Tuan Utusan. Sinar cahaya ungu muncul di kehampaan saat Wang Lin muncul.
Dia menggenggam tangannya pada lelaki tua Tiantai dan berkata, "Maaf mengganggumu." Orang tua Tiantai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. "Akulah yang kasar. Jika saya tidak melanggar aturan dan memasuki area tersebut terakhir kali dan mengejutkan binatang yang pantang menyerah itu, saya yakin Tuan Utusan akan lebih mudah menjinakkannya." "Tidak masalah." Tatapan Wang Lin tenang saat dia menatap lelaki tua Tiantai. Orang tua ini telah mencapai bagian pencarian Dao dari jalan menuju tahap Ascendan. Ini adalah tahap yang sangat penting bagi setiap kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Ini adalah masalah hidup dan mati. Seseorang bisa mencari Dao di pagi hari dan mati di malam hari. Orang tua itu sedikit menutup matanya dan berkata, dengan suara yang dalam, "Karena Tuan Utusan tidak ada di sini untuk memintaku memasuki daerah itu, lalu untuk apa Tuan Utusan mencari lelaki tua yang setengah langkah ke dalam kubur?" Wang Lin melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, "Apakah planet ini memiliki tempat berkumpulnya binatang iblis?" Mata orang tua Tiantai menjadi serius dan dia mulai merenung. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok tiba-tiba muncul. Dia berkata, "Tuan Utusan, ada 3 tempat berkumpulnya binatang iblis di planet ini, dan mereka tercatat di sini." Setelah menerima batu giok itu, Wang Lin menyapunya dengan akal ilahi. Dia mengangguk ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Orang tua Tiantai melihat ke tempat Wang Lin menghilang sebelum perlahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Anak ini dipenuhi dengan niat membunuh. Perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh. Saya harap tidak ada yang menyinggung perasaannya selama ini." Di ujung utara planet bumi, terdapat pegunungan padat yang luasnya jutaan kilometer. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya binatang iblis. Bahkan ada binatang buas terpencil sekuat para kultivator Ascendan di sana. Tempat itu juga merupakan tempat semua murid di planet ini menguji diri mereka sendiri. Namun, area sepanjang 300.000 km di tengah dianggap sebagai area terlarang dan seseorang tidak boleh memasukinya dengan santai. Wang Lin menyimpan batu giok itu, lalu dia mengunci ke arah yang dia ingin tuju, melambaikan tangan kanannya ke udara, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai mengambil langkah di dalam cahaya perak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seolah-olah dia sedang menaiki tangga, dia mengambil 10 langkah berturut-turut. 10 langkah adalah apa yang saat ini bisa dia tahan untuk berteleportasi sekaligus. Setelah 10 langkah, mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya berkedip. Pada saat ini, tubuhnya mulai berkedip dengan hebat. Akhirnya, terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan setelah suara itu menghilang, tidak ada seorang pun di sana lagi. Cahaya perak dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di langit cerah di bagian utara planet ini. Langit biru cerah mulai berubah saat riak muncul secara diam-diam dan mulai menyebar. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya perak terang di tengah riak. Kecerahan cahaya perak bisa menyamai matahari. Seolah-olah ada 2 matahari, 1 emas dan 1 perak. Sosok Wang Lin keluar dari cahaya perak. Wajahnya agak pucat, dan napasnya agak berat. Hanya setelah dia mengambil pil dan memakannya barulah dia perlahan mulai merasa lebih baik. Setelah dia muncul, cahaya perak perlahan menghilang dan perubahan langit perlahan kembali normal. Wang Lin tidak berhenti. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju pegunungan lebat di depannya. Tanah di hadapannya tidak lagi berwarna kuning tanah. Sekarang ada lapisan cahaya biru seperti hantu di atasnya. Ada sebuah tablet batu raksasa yang seseorang letakkan di tanah dengan mantra yang kuat. Ada beberapa kata besar berwarna merah berisi niat membunuh yang terukir di tablet. Tanah Iblis Utara. Keempat kata besar ini memancarkan aura kuat yang seakan datang ke arah Anda seperti gelombang pasang. Aura tersebut menyebabkan lingkungan sekitar memiliki hembusan angin konstan yang bersiul tanpa henti. Saat Wang Lin berdiri di bawah tablet raksasa itu, dia mengangkat kepalanya dan diam-diam melihatnya untuk waktu yang lama. Ada lapisan kabut tipis di belakang tablet, tapi tidak menyembunyikan apapun. Jika seseorang melihat dengan cermat atau menyebarkan akal ilahi mereka, mereka akan melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Ada hamparan pegunungan tak berujung di belakang tablet itu. Tidak ada jalan raya, tanah tertutup dedaunan, dan udara dipenuhi bau busuk. Selain itu, kawasan itu benar-benar sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Meski saat itu siang hari, namun ada aura sangat dingin yang keluar dari dalam tanah dan menyebar ke seluruh area. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya sebentar. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pegunungan. Seni pembantaian surgawi harus dialami selama penyembelihan.
Hari ini saya akan menggunakan tempat ini untuk memulai kultivasi seni pembantaian surgawi. Tepat pada saat ini, beberapa sinar energi pedang muncul di cakrawala. Energi pedang ini memiliki warna cerah yang berbeda dan memancarkan energi yang kuat. Jelas bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah. Kakak seperguruan senior, kita di sini. Sebelum energi pedang mendekat, sebuah suara datang dari salah satu dari mereka. Langkah Wang Lin bahkan tidak berhenti sedikit pun karena kemunculan orang-orang ini. Dia terus melangkah ke pegunungan dan sosoknya menghilang ke dalam lapisan kabut tipis. Tak lama setelah sosoknya menghilang, beberapa sinar energi pedang mendarat di depan tablet, memperlihatkan 5 orang. Dari 5 orang tersebut, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pakaian mereka jelas terbagi menjadi 2 gaya yang berbeda, dan kelimanya berpakaian bagus, tampan, dan memiliki aura yang kuat. Dari 2 perempuan tersebut, salah satunya mengenakan gaun berwarna merah dan memiliki tanda kecantikan di atas mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Saudara seperguruan senior, saya rasa saya baru saja melihat seseorang memasuki area ini. Gadis ini tidak terlihat tua, tetapi tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir formasi inti. Di antara ketiga laki-laki tersebut, ada satu yang sangat tampan dan setengah baya. Dia mengenakan jubah hijau dan putih, rambutnya diikat dengan ikat pinggang hitam sederhana, dan dia memiliki pedang biasa di punggungnya." Setelah dia mendengar gadis itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini bukanlah tempat terlarang, dan banyak orang dari sekte berbeda datang ke sini untuk berlatih, jadi tidak ada yang aneh jika melihat orang lain di sini. Begitu paman guru dan mereka tiba, kami akan masuk ke dalam bersama-sama. Pada saat itu, semua kultivator yang kita temui akan menghindari kita, jadi Anda tidak perlu khawatir." Salah satu laki-laki di antara ketiganya, yang tampak berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah biru, tersenyum dan berkata, "Benar. Saudara Guo adalah anggota sekte pedang Dalou, yang merupakan salah satu dari 2 sekte teratas di planet Tianyun. Bahkan jika dia bertemu dengan murid-murid sekte takdir surgawi, jika mereka terlalu lemah, mereka tetap akan menghindarinya. Tidak perlu membicarakan sekte kecil di planet bumi. Adapun laki-laki dan perempuan yang tersisa, mereka berdua diam. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita itu bahkan menunjukkan sedikit kebencian ketika dia melihat ketiganya, terutama terhadap pria bernama Guo, dan kebenciannya tidak tersembunyi sama sekali. Dari segi penampilan, wanita ini dinilai lebih cantik di antara keduanya. Dia mengenakan gaun katun putih, di pinggangnya dia menggunakan pita sutra biru muda untuk mengikat busur yang elegan, dan ada jepit rambut mawar di rambutnya yang halus dan hitam pekat. Kulitnya sehalus dan tanpa cacat seperti batu giok tanpa perlu riasan, dan jika bukan karena kebencian di wajahnya, dia akan menjadi lebih cantik. Pria bernama Guo tersenyum tipis. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan wanita itu dan dengan lembut berkata, "Nyonya Qianqin, kamu bisa santai. Saya berjanji untuk meninggalkan 1 buah emas cemerlang untuk Anda, cukup untuk Anda bawa kembali ke sekte Anda." Wajah wanita bernama Qianqin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pria bernama Guo dan dengan dingin berkata, "Bahkan dengan betapa terkenalnya sekte pedang Daluo, aku tidak percaya kamu akan menggunakan metode tercela seperti itu. Aku benar-benar buta karena percaya padamu." Pria bernama Guo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika seseorang beruntung, siapapun bisa mendapatkan harta surgawi ini. Buah emas cemerlang sangat bermanfaat bagi paman majikan saya. Karena Anda meminta bantuan saya, maka saya harus melaporkannya ke sekte saya." Sosok Wang Lin bergerak di dalam pegunungan ini seperti kilat dan matanya menjadi dingin. Sekte pedang Dalou, menarik. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencoba mencari informasi tentang lokasi senior Zhou. Aku hanya tidak tahu apa itu buah emas cemerlang itu. Episode 508 Evolusi Binatang Nyamuk. 3 jam kemudian di bawah tablet batu, 3 sinar cahaya datang dari cakrawala. Diikuti oleh serangkaian dentuman sonik yang menggelegar. Ketiga sinar cahaya ini turun dari langit dengan tekanan 10.000 tentara. Mereka mendarat tepat di samping 7 orang yang menunggu di bawah loh batu. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, pendaratan mereka menciptakan hembusan angin yang membuat semua orang kecuali pria bernama Guo mundur beberapa meter. Wajah mereka sangat pucat dan dipenuhi ketakutan. Setelah hembusan angin berlalu, 3 sosok terungkap. Mereka bertiga adalah lelaki tua berambut putih, dan energi pedang yang kuat bisa dirasakan dari balik jubah hitam mereka. Masing-masing dari mereka memiliki pedang harta karun yang mengeluarkan gelombang tekanan pedang di punggung mereka.
Di antara ketiganya, hanya satu orang yang berada pada tahap akhir formasi jiwa. Dua lainnya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Begitu pria bernama Guo melihat mereka bertiga, hatinya bergetar. Dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, murid generasi ke-6 Guo Xingyi memberi salam pada paman guru. Orang yang dia sujud adalah satu-satunya kultivator formasi jiwa di antara ketiganya. Ekspresi Guo Xingyi sangat hormat. Orang tua formasi jiwa tersenyum, mengangguk, dan berkata, Guo Xingyi, datang dan sapa kedua tetua paviliun pedang. Dia pindah ke samping dan menatap Guo Xingyi. Guo Xingyi dengan cepat berlutut dan berkata, dengan lebih hormat dari sebelumnya, murid menyapa yang lebih tua. Salah satu dari dua lelaki tua transformasi jiwa tahap awal bertubuh pendek dan yang lainnya tinggi. Yang jangkung berkata, berdiri dan bicara. Apakah buah emas cemerlang ditemukan olehmu? Guo Xingyi segera bangkit, lalu dia menunjuk wanita itu, Qian Qin, yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Wanita ini adalah teman baik junior. Buah emas cemerlang ditemukan oleh sektenya, tetapi ada binatang iblis yang menjaganya, dan mereka tidak dapat memperolehnya dengan kekuatan mereka. Junior kebetulan lewat dan setuju untuk pergi bersama mereka. Kedua tetua transformasi jiwa saling memandang. Yang pendek bertanya, gadis kecil, berapa banyak buah emas cemerlang yang kamu lihat? Qian Qin awalnya tidak mau berbicara, tapi di bawah tatapan mata lelaki tua itu yang seperti kilat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan lembut, ada sekitar 100 buah. 100. Mata lelaki tua pendek itu tiba-tiba berbinar dan dia berkata, binatang iblis yang menjaga 100 buah emas cemerlang pasti sangat kuat. Agar sekte Anda dapat menemukannya, itu tidak mudah. Qian Qin tidak berbicara, tapi pria berjubah putih di sampingnya berkata, dengan marah, sekteku mengeluarkan banyak usaha dan mengorbankan beberapa tetua untuk menemukan buah emas cemerlang. Sekte pedang Dalou Anda. Qian Qin mengerutkan kening dan berteriak, diam. Wajah pria itu dipenuhi amarah. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh, dan tidak berbicara lagi. Guo Xingyi ragu-ragu sejenak sebelum dengan hormat berkata, Tuan Tetua, Qian Qin adalah teman baik junior. Setelah mendapatkan buah emas cemerlang, apakah mungkin untuk memberikannya? Pria tua jangkung itu tertawa dan berkata, jika kami dapat menemukannya, maka kami akan memberikannya. Memimpin. Qian Qin menghela nafas dan menyimpan perasaan rumit di hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memimpin, atau hal itu akan mempengaruhi sektenya. Dengan betapa kejamnya sekte pedang Daluo, siapapun yang berani melawan mereka akan musnah. Belum lagi fakta bahwa hanya dua tetua di sini yang mengeluarkan aura yang beberapa kali lebih kuat daripada ketua-tetua sektenya. Dibandingkan dengan sekte pedang Dalou, sektenya seperti kunang-kunang. Mereka tidak punya peluang untuk melawan. Guo Xingyin, menyalahgunakan kepercayaanku. Qian Qin merasa pahit di hatinya. Dia menatap Guo Xingyi dengan kejam sebelum mengatupkan rahangnya dan berjalan ke tanah iblis utara. Pria berjubah putih yang berasal dari sekte yang sama dengannya mengikutinya dengan ekspresi muram. Orang-orang dari sekte pedang Daluo berjalan menuju kabut tipis dan menghilang. Wang Lin sedang berjalan melalui tanah iblis utara bumi. Tangannya berada di belakang punggung dan kakinya berada 3 inci dari tanah saat dia terbang melewati area tersebut. Dia masih memahami berbagai perubahan dalam seni pembantaian surgawi dan bagaimana mengubah kekuatan hidup menjadi segel kekuatan hidup. Pegunungan di sekitarnya benar-benar sunyi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Saat dia terbang, cahaya hantu melintas sedikit di depannya, lalu sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan menyerang Wang Lin. Kecepatan sosok itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, sosok itu tiba di hadapannya. Itu dikelilingi oleh lapisan kabut hitam dan bau darah mengalir menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Saat sosok hitam itu mendekat, dia mengusap jari tangan kanannya dan menunjuk ke sana. Dia langsung menusukkan jarinya ke dalam kabut hitam. Sinar gas abu-abu keluar dari ujung jari Wang Lin. Namun, gas abu-abu ini sangat lemah, jadi segera setelah muncul, sebagian besarnya menghilang. Tidak banyak gas abu-abu yang masuk ke sosok hitam. Suara mendesis tiba-tiba keluar dari kabut hitam. Seolah-olah salju sedang mencair. Kabut hitam mendidih hingga akhirnya menghilang, menampakkan seekor binatang seukuran kepalan tangan. Binatang kecil ini tidak memiliki anggota badan, hanya mulut yang besar. Tidak ada gigi, tapi bau asam keluar dari mulutnya. Ludah binatang ini jelas sangat kuat. Saat ini, jari Wang Lin langsung menusuk tubuh makhluk kecil itu.
Dia menggerakkan jarinya, menyebabkan tubuh binatang kecil itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Wang Lin menarik jarinya dan terus bergerak. Saat dia menarik jarinya, helaian gas abu-abu keluar dari sisa-sisa binatang kecil itu dan berputar di sekitar jarinya. Seni pembantaian surgawi memanen kekuatan hidup selama pembantaian. Saya hanya tidak tahu apakah yang ada di antara jari-jari saya adalah kekuatan hidup. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat gas abu-abu di sekitar jarinya. Setelah merenung sebentar, dia melanjutkan terbang. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin bergerak sangat cepat tetapi tidak masuk terlalu jauh ke area tersebut. Dia menyebarkan inderanya dan mengunci orang-orang di Sekte Pedang Daluo. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh akal ilahi Wang Lin. Mereka tidak bisa menyembunyikan apapun. Wang Lin ingin melihat apa sebenarnya buah emas cemerlang itu. Dia juga ingin menggunakan orang-orang dari Sekte Pedang Daluo, terutama kedua lelaki tua transformasi jiwa itu, sebagai latihan seni pembantaian surgawi miliknya. Bahkan sekarang Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap Sekte Pedang Daluo. Saat ini, saat Wang Lin terbang melintasi pegunungan, gas abu-abu di sekitar jari-jarinya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Untaian gas abu-abu itu seperti tali yang dengan cepat melingkari jari Wang Lin. Tidak ada kekurangan binatang iblis di sini, di tanah iblis utara. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menjadi ancaman bagi Wang Lin. Jika bukan karena keinginannya untuk melihat buah emas cemerlang itu, Wang Lin pasti sudah masuk lebih jauh ke area tersebut untuk berlatih seni pembantaian surgawi dengan makhluk kuat. Pada hari ini, Wang Lin menarik jarinya dari kepala seekor banteng yang memiliki kekuatan seorang kultivator formasi jiwa. Pada saat dia menarik jarinya, gumpalan gas abu-abu tebal keluar dari dahi banteng dan melingkari jarinya. Tubuh banteng itu gemetar dan pandangannya perlahan memudar hingga terjatuh dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini, seberkas petir hitam datang dari kejauhan. Bersamaan dengan raungan yang keras, tubuh ganas nyamuk itu muncul di samping Wang Lin. Mulutnya yang besar menusuk kepala banteng, dan dengan sekali isapan, ia menyedot seluruh darah, daging, saripati, dan inti banteng. Hanya kerangka banteng yang tersisa di tanah. Setelah binatang nyamuk itu selesai menghisap, cahaya putih muncul di sekitarnya. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya putih menghilang, menyebabkan bulu menakutkan pada binatang nyamuk itu terlihat semakin ganas. Binatang nyamuk itu sangat senang dan mulai terbang berputar-putar di hadapan Wang Lin. Sepanjang jalan, setiap kali Wang Lin membunuh formasi jiwa atau di atas binatang, dia akan memanggil binatang nyamuk itu sehingga bisa menyerap esensi dan inti binatang itu untuk merangsang pertumbuhan nyamuk. Jika bukan karena katak guntur tidak cocok untuk metode pertumbuhan ini, dia akan melepaskan katak guntur juga. Bagaimanapun, nyamuk itu adalah binatang buas dari bintang-bintang. Meskipun ia muncul di planet Suzaku karena suatu alasan saat itu, keganasannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh binatang buas dari planet kultivasi. Binatang ini hidup untuk melahapnya. Ia bisa melahap segala jenis binatang di dunia, dan semakin banyak ia melahapnya, semakin kuat jadinya. Setelah mulai mengikuti Wang Lin, ia telah melahap banyak pil, harta surgawi, inti, dan sejenisnya. Meskipun kekuatannya masih pada tahap Naschen Soul, bahkan beberapa monster formasi jiwa akan terpengaruh oleh keganasannya. Tubuh Wang Lin bergerak maju dan melayang di udara. Kemudian nyamuk itu mengaum dan bergerak. Itu bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin, lalu membawa Wang Lin jauh ke dalam pegunungan. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan sesuatu. Binatang nyamuk itu juga menyadarinya dan segera berhenti. Ia tetap tidak bergerak saat menunggu perintah Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah selatan, memperlihatkan senyuman, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah mereka menemukan buah emas cemerlang. Sambil berpikir, nyamuk itu bergerak ke arah selatan tanpa suara. Itu seperti hantu di malam hari. Namun, matanya dipenuhi haus darah dan menyala seperti nyala api hantu. Wang Lin memperhatikan perubahan yang terjadi pada binatang nyamuk beberapa hari terakhir ini. Binatang nyamuk itu sepertinya berada pada tahap kritis dan akan membuat terobosan. Setiap kali nyamuk melahap esensi dan inti seekor binatang, akan ada kilatan cahaya putih di sekitarnya, sama seperti ketika ia melahap garis-garis putih dari Chaotic Broken Stars. Melihat cahaya hantu di mata nyamuk, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Di planet besar tertentu, ada banyak sekali nyamuk yang menutupi seluruh langit. Tatapan mereka bersinar seperti api hantu. Episode 599 Banyak Serangga. Orang-orang dari Sekte Pedang Daluo bergerak cepat. Mereka tidak berhenti dan langsung menuju tujuan mereka mengikuti bimbingan Qian Qin.
Sepanjang jalan, jika ada binatang yang muncul, kedua tetua transformasi jiwa hanya perlu mengirimkan segel dan binatang itu akan berubah menjadi debu. Kekuatan mereka berada di luar pemahaman Qian Qin. Sektenya sendiri menghabiskan banyak upaya untuk sampai ke sini, dan melihat binatang buas yang menyebabkan begitu banyak masalah pada sektenya dihancurkan dengan begitu mudah membuat hatinya terasa pahit. Saat ini, dia mengira ini semua adalah takdir. Jika dia bisa mendapatkan satu buah saja dari perjalanan ini, itu sudah cukup. Adapun Guo Xingyin, dia sangat perhatian dan terus berusaha berbicara dengan Qian Qin sepanjang jalan. Dia jelas berusaha memperbaiki hubungan di antara mereka. Setelah merasakan kekuatan Sekte Pedang Dalou, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan berpura-pura tidak tahu sambil menahan penghinaan. Sepanjang jalan, Paman Tuan Huo Xingyin terus memandangi tubuh menggairahkan Qian Qin, dan matanya menampakkan cahaya misterius. Kelompok itu sangat santai karena meskipun beberapa binatang iblis yang kuat muncul, kedua tetua transformasi jiwa akan dengan mudah mengurus mereka. Tapi sebenarnya, setelah memasuki tempat ini, orang yang paling gugup adalah dua tetua Sekte Pedang Dalou. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua memasuki Tanah Iblis Utara, tapi kali ini adalah yang paling aneh. Pada awalnya, ketika mereka pertama kali masuk, mereka tidak memiliki perasaan ini, tetapi saat mereka masuk lebih dalam, tekanan yang dapat menyebabkan seseorang hancur total perlahan-lahan mengelilingi area tersebut. Perasaan seperti ini mungkin terlalu samar untuk dirasakan oleh orang lain, namun bagi dua tetua transformasi jiwa tahap awal dari Sekte Pedang Dalou, perasaan ini sangat kuat. Seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi mereka, tetapi ketika mereka mencoba memeriksa dengan indera ilahi mereka, mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya semuanya hanyalah imajinasi mereka sendiri. Kami belum pergi jauh ke dalam pegunungan, jadi seharusnya tidak ada binatang buas di sekitar sini. Mengapa perasaan ini begitu jelas? Meskipun kedua tetua terlihat sangat tenang, mereka dengan gugup berbicara satu sama lain melalui indera ilahi mereka saat mereka mengikuti di belakang kelompok. Mungkin terjadi sesuatu di sini. Dalam 10 hari terakhir ini, perasaan ini selalu ada, namun kami berdua telah memeriksa sekeliling dan tidak terjadi apa-apa. Saya pikir apapun itu tidak menargetkan kita berdua. Lupakan. Tempat ini terlalu aneh. Setelah kita selesai dengan masalah yang ada, yang terbaik adalah kita pergi secepat mungkin. Setiap detik kami berada di sini membuatku semakin sulit bernapas. Seolah-olah ada gunung besar yang membebani di atas diriku. Bahkan ada perasaan seperti akan pingsan, kehilangan kendali, dan membunuh seseorang. Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan sejak saya mencapai tahap formasi jiwa. Mata lelaki tua pendek itu berbinar dan kemudian dia dengan cepat mengirimkan pesannya. Anda juga memiliki keinginan untuk membunuh. Saat aku membunuh binatang itu tadi, aku hampir kehilangan kendali atas diriku sendiri. Si Fang, pasti ada yang salah di sini. Haruskah kita pergi sekarang? Orang tua bernama Si merenung sedikit, lalu dia melihat ke arah junior di depan mereka dan berkata, kita sudah sampai sejauh ini, dan hanya tinggal 3 hari lagi. Seharusnya tidak ada masalah. Kita hanya perlu meningkatkan kecepatan kita. Keduanya saling memandang. Mereka tetap diam dan terus bergegas menuju tujuan. Orang-orang sebelum mereka, termasuk lelaki tua formasi jiwa, tidak menyadari ketakutan yang dirasakan kedua kultivator transformasi jiwa. Mereka terus merasa bahwa perjalanan berjalan sangat lancar. Buah emas cemerlang tidak dimaksudkan untuk dimakan. Itu adalah bahan untuk memurnikan harta karun. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan harta berelemen logam apapun, dan semakin banyak digunakan, semakin kuat harta tersebut. Rumor mengatakan bahwa 4 pedang ilusi di belakang pedang suci Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou dimurnikan dengan buah emas cemerlang dalam jumlah besar. Namun, jumlah yang dia gunakan di luar imajinasi, dan itulah cara dia menyempurnakan keempat pedang tiada taraf itu. Tempat di mana buah emas cemerlang dapat tumbuh sangatlah tidak dapat diprediksi. Buahnya terbentuk dari unsur logam alami dan merupakan harta surgawi yang bisa muncul di mana saja. Saat buah ini mulai tumbuh, tampilannya sama persis dengan buah normal lainnya, namun setelah matang tiba-tiba berubah dan dipenuhi unsur logam. Setelah matang, waktu sebelum jatuh dari pohon sangat bervariasi. Ini bisa sesingkat beberapa tarikan napas atau selama beberapa bulan. Tidak ada alasan atau alasan di balik waktu yang diperlukan untuk jatuh setelah matang. Bahkan sampai hari ini tidak ada yang tahu. Setelah buahnya matang, ia menarik banyak binatang berelemen logam, dan binatang ini menjadi pelindungnya. Binatang buas menjaga buah sampai jatuh, dan begitu buah jatuh,
energi buah yang layu diserap oleh akar, membentuk akar roh emas. Ketika seekor binatang memakan akar jiwa emas, kecerdasannya terbangun, dan mereka memperoleh banyak manfaat. Namun, jika terlalu banyak buah emas cemerlang diambil sebelum jatuh, pembentukan akar jiwa emas akan terpengaruh. Jika terlalu banyak buah yang diambil, akar jiwa emas tidak akan terbentuk sama sekali. Setelah orang-orang Sekte Pedang Dalou pergi, Wang Lin diam-diam muncul di punggung nyamuk. Dia melihat ke arah tujuan mereka dan dengan santai mengikuti di belakang mereka. Karena perasaan menindas yang dirasakan kedua tetua, seluruh kelompok terpaksa bergerak lebih cepat, sehingga perjalanan normal 3 hari selesai dalam 1,5 hari. Pada saat ini, Qian Qin, yang memimpin, menunjuk ke depan dan berkata, 2 bulan lalu, Sekte Junior menemukan buah emas cemerlang di sana. Tatapan semua orang mengikuti jari wanita itu. Lokasi ini adalah tempat bertemunya 2 gunung, dan di antara keduanya ada sebuah lembah. Di sini sangat sepi. Tidak ada suara yang terdengar, dan tanah ditutupi dedaunan yang mengeluarkan bau busuk. Mengikuti jarinya, mereka bisa melihat cahaya keemasan samar datang dari dalam lembah, tapi ada banyak pohon yang menghalangi jalan, jadi sulit untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Setelah Qian Qin selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah dan tetap diam. Kedua tetua Sekte Pedang Dalou saling memandang. Yang lebih tinggi mengambil beberapa langkah keluar, tangannya membentuk segel, dan dia menekankan tangannya ke depan ke udara. Sejumlah besar energi spiritual surgawi tiba-tiba berkumpul di hadapannya dan bertiup menuju lembah dalam hembusan surgawi. Saat hembusan langit terbang melintasi area tersebut, semua daun busuk menghilang, menampakkan apa yang ada di bawahnya. Semua pepohonan yang menghalangi pandangan juga tersingkir oleh hembusan langit ini. Sebuah jalan lurus tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ujung terowongan mengarah jauh ke dalam lembah. Ada banyak sekali rumput liar di dalam lembah ini, tapi pandangan semua orang pertama-tama tertuju ke sisi timur lembah. Di tengah area yang ditumbuhi rerumputan liar, terdapat seikat bunga berwarna emas yang sedang mekar. Tidak hanya ada satu bunga emas tetapi seluruh ladang. Setidaknya ada selusin dari mereka, dan mereka semua bersaing satu sama lain untuk berkembang. Di bawah bunganya terdapat buah berbentuk lonjong seukuran ibu jari. Buah-buahan ini berwarna emas dan memiliki bintik-bintik granular yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti buah anggur. Kelihatannya sangat biasa dan tidak berbeda dengan buah-buahan liar pada umumnya. Buah emas cemerlang. Itu memang buah emas cemerlang. Mata kedua tetua langsung berbinar begitu mereka melihat buahnya. Keduanya tidak segera memasuki lembah tetapi memeriksanya dengan cermat. Akhirnya, tatapan mereka tertuju pada semak rumput liar 1 meter dari buah emas cemerlang. Ada tumpukan kecil daun-daun busuk di atas semak rumput liar itu. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh dengan hal ini. Lagi pula, daun-daun busuk ini sangat umum terjadi di sini. Pada saat ini, angin aneh bertiup melalui lembah, menyebabkan rerumputan berdesir. Rerumputan bergemerisik dan seluruh dedaunan di dalam lembah tergerak oleh hembusan angin ini. Namun, dedaunan yang berterbangan ke udara inilah yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Saat daun-daun ini terbang ke udara, yang terlihat di bagian belakang daun adalah bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya. Di sana titik-titik merah tidak bergerak. Seolah-olah mereka tumbuh dari daun-daun yang membusuk. 9 banyak serangga. Tetua tinggi bernama Sifang mengatakan ini dengan ekspresi muram dan kemudian melihat ke arah tetua pendek. 100 buah emas cemerlang secara alami akan memiliki penjaga yang ganas. Memiliki 9 banyak bak di sini bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, menangani serangga ini membutuhkan umpan. Mata tetua pendek itu berbinar saat tatapannya tertuju pada Qian Qin dan pria berjubah putih di sampingnya, dan dia menunjukkan senyuman kejam. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa ada sosok ganas yang melayang 1000 kaki dari mereka, dan sosok itu sedang mengawasi mereka. Di belakang sosok ganas itu duduk seseorang dengan tatapan sedingin es. Tatapannya begitu dingin sehingga tidak ada sedikit pun kehangatan yang terpancar darinya. Ini jelas merupakan akar jiwa emas. Apa sih buah emas cemerlang itu? Saya kira orang-orang ini tidak begitu mengerti bagaimana menggunakan harta ini dan percaya bahwa buah adalah intisarinya. Mereka tidak menyadari bahwa dibandingkan dengan akar jiwa emas, buahnya sungguh tidak berarti. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun buah emas cemerlang terdengar asing baginya, setelah melihatnya, dia dapat menemukannya di dalam ingatan Tusi. Harta berharga ini terbentuk dari 5 unsur alam, sehingga sudah ada sejak lama dan tentu saja akan tersimpan dalam ingatan Tusi.
Cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan melahap akarnya. Ini akan membuat tubuhnya semakin kuat. Bagi seorang anak dewa kuno, harta karun ini adalah suplemen nutrisi langka. Wang Lin sedang merenung ketika dia tiba-tiba menatap binatang nyamuk itu. Saat ini, ada cahaya samar berwarna putih susu yang keluar dari nyamuk. Tatapannya tertuju pada buah emas cemerlang di lembah dan mengungkapkan ekspresi penuh keinginan akan buah tersebut. Wang Lin mendapat ide dan kemudian menepuk kepala nyamuk itu. Nyamuk itu berbalik, dan setelah melihat Wang Lin mengangguk, matanya dengan cepat menunjukkan cahaya gembira. Ia dengan cepat berbalik dan menatap buah emas cemerlang. Kali ini ia mengungkapkan tatapan yang harus dimiliki. Mungkinkah buah ini memiliki kegunaan khusus untuk nyamuk? Mata Wang Lin sedikit berbinar. Episode 510 runtuh. Perincian. Kedua tetua sekte pedang Dalou saling memandang, lalu tetua pendek itu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Pria berkulit putih di sebelah Qian Qin berseru dan tubuhnya terlempar ke lembah oleh kekuatan tak terlihat. Saat dia terlempar ke lembah, suara tajam yang bisa menembus langit bergema di dalam lembah. Dalam sekejap mata, sejumlah besar titik merah muncul dari dedaunan busuk yang menutupi lembah dan mulai berkumpul. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat menakutkan. Saudara seperguruan senior, Qian Qin tiba-tiba berbalik. Dia memandang orang-orang dari sekte pedang Dalou dan berteriak, "Apa maksudnya ini, senior?" Saat Qian Qin selesai berbicara, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya itu mulai bergerak. Titik-titik merah berkumpul membentuk awan merah raksasa, lalu mulai mengeluarkan suara mendengung keras dan bergerak menuju pemuda berjubah putih. Kecepatannya terlalu cepat. Itu bergerak seperti sambaran petir merah dan mengelilingi pemuda berjubah putih itu. Pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang kecuali kedua tetua yang terdiam terjadi di hadapan mereka. Titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya menembus pakaian pemuda berjubah putih itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Hanya dalam 3 tarikan napas, jubah putihnya berwarna merah darah. Semburan jeritan dan lengkingan yang menakutkan keluar dari mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia terus menggaruk dirinya sendiri, dan luka sedalam tulang muncul di sekujur tubuhnya. Tubuhnya meronta dan berguling dengan keras di lembah. Matanya mengungkapkan rasa putus asa yang mendalam dan kebencian yang tak terbayangkan. Saudara seperguruan senior, Qian Qin gemetar hebat dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Saat ini, hampir semua titik merah di lembah muncul dan memasuki tubuh pemuda itu. Matanya perlahan meredup dan jeritannya yang menyedihkan perlahan melemah. Ini terjadi dengan sangat cepat, namun sangat mengejutkan. Itu menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Masalah hari ini disebabkan oleh saya. Jika saudara seperguruan senior Qian Qin tidak meninggal, maka semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada dendam di antara kita. Yin Shaoqing memandang ke arah Qian Qin dengan niat membunuh. Adapun wanita lainnya, yang menyebut Guo Xingyin sebagai saudara seperguruan senior, wajahnya pucat, tangan kecilnya menutupi mulutnya, dan dia tampak seperti hendak muntah. Tubuhnya gemetar, dia jelas-jelas ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Hanya pria berjubah biru yang selalu memuji Guo Xingyin yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan di wajahnya. Sebaliknya, ketika dia melihat ke arah lembah, dia memasang ekspresi mabuk. Si Fang dari Sekte Pedang Dalou tersenyum pada tetua pendek itu dan berkata, "Sepertinya kita berdua tidak perlu membunuh lagi." Orang itu telah memikat sebagian besar 9 banyak serangga ke dalam tubuhnya. Penatua pendek itu tersenyum dan berkata, "Saudara si lebih baik dengan batasan. Saya harap Anda tidak akan menahan diri. Setelah kita mendapatkan buah emas cemerlang, kita masih harus melapor kembali ke sekte." Si Fang tertawa. Tanpa berkata apa-apa, dia menamparkan tasnya dan sebuah batu giok merah muncul di tangannya. Tangan kanannya berbentuk pedang saat dia menunjuk ke batu giok dan berkata, "Pembatasan segel pedang, buka." Dengan itu, batu giok itu segera mulai berdengung dan kemudian terbang ke lembah sebagai sinar lampu merah. Ketika batu giok merah terbang ke lembah, suara mendengung menjadi lebih keras, dan untaian sutra merah keluar dari batu giok tersebut. Kemudian, setelah jeda, terdengar suara gemuruh, dan batu giok merah mulai bergerak secara misterius. Dalam sekejap mata, kecepatan gerakannya meningkat hingga seolah-olah melebur menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya. Untaian merah yang tak terhitung jumlahnya ini menyerang pemuda yang nyaris tidak berjuang. Sutra merah itu bergerak sangat cepat dan tiba di hadapan pemuda itu dalam sekejap mata. Sutra merah tidak masuk ke dalam pemuda itu melainkan terjalin menjadi satu membentuk jaring, yang mengelilingi pemuda itu dan tanah beberapa meter di sekitarnya.
Pada saat ini, mata tetua Sekte Pedang Dalou, Si Fang, berbinar dan dia berteriak, "Segel!" Dengan kata, segel, jaring merah mulai memancarkan lampu merah. Terdengar bunyi berderak yang serius saat sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh jaring merah, membentuk segel yang sangat kuat. Setelah menyelesaikan semua ini, tetua tua yang pendek itu segera berjalan ke lembah. Saat dia masuk, suara datang dari dedaunan dan titik-titik merah muncul dari sana. Namun, kali ini jumlahnya tidak banyak. Ekspresi tetua pendek itu normal ketika dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Setiap kali dia menjentikkannya, dia mengirimkan sinar energi pedang dan sejumlah besar titik merah hancur. Sebenarnya, jika masih ada 9 serangga banyak lagi, akan sangat sulit baginya untuk menanganinya, tetapi sekarang karena jumlahnya tidak banyak, sepertinya sangat mudah baginya untuk menanganinya. Si Fang dari Sekte Pedang Dalou terbang ke lembah. Dengan bantuannya, serangga yang tersisa segera dimusnahkan. Orang ketiga yang memasuki lembah adalah paman majikan Guo Xingyi, dan setelahnya adalah orang lain. Adapun Qian Qin, kemarahan di wajahnya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah ketenangan yang menakutkan. Setelah tetua pendek itu mengeluarkan sinar energi pedang terakhir untuk menghancurkan 9 serangga banyak orang yang tersisa, matanya bersinar dan mereka mendarat di ladang bunga emas. Lu Songyi, petiklah buah emas cemerlang itu. Suara tetua pendek itu dipenuhi dengan keagungan, tidak ada yang bisa mendurhakaiku. Lu Songyi adalah orang tua formasi jiwa. Setelah mendengar ini, dia langsung mengangguk dan hendak memanen buah emas cemerlang. Namun, pada saat ini, hembusan angin sepoi-sepoi memasuki lembah. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan angin ini. Paling-paling hanya menggoyangkan dedaunan di tanah. Namun, ketika angin mendarat di kedua tetua, ekspresi mereka berubah drastis. Si Fang tiba-tiba menoleh, dan matanya berbinar saat dia melihat ke arah luar lembah. Wajah sesepuh pendek itu muram. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tas pegangannya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Gerakan mereka tiba-tiba mengubah seluruh suasana di lembah. Sekarang ada niat membunuh di sekitar lembah. Alhasil, lelaki tua bernama Lu yang hendak memanen buah itu tiba-tiba berhenti dan menampakkan ekspresi kaget. Adapun orang lainnya, semuanya sama. Hanya mata Qian Qin yang tenang saat dia melihat tubuh kakak seperguruan seniornya yang sudah meninggal. Seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Si Fang merenung sedikit dan kemudian berteriak, "Rekan kultivator yang baru saja tiba, tidak perlu berpura-pura atau bersembunyi. Saya salah satu tetua Sekte Pedang Dalou, Si Fang. Saya berharap rekan kultivator keluar untuk berbicara." Kedua tetua itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pada saat angin datang, perasaan sebelumnya meningkat beberapa kali lipat. Awalnya terasa seperti ada binatang buas di kejauhan, tapi kemudian dalam sekejap mata, binatang buas itu sudah ada di depan matanya. Perubahan drastis ini segera menyebabkan hati kedua tetua itu bergetar hebat. Masa gas abu-abu yang tebal mengalir menuju lembah. Gas abu-abu itu begitu tebal sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas orang di dalamnya. Gas abu-abu berhenti di luar lembah. Saat gas abu-abu muncul, ekspresi Si Fang menjadi sangat jelek. Wajah sesepuh pendek itu muram dan dia berkata, kata demi kata, "Tuan, benarkah?" Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban. Dia meraung, tangan kanannya menyentuh tas pegangannya, dan cermin perunggu muncul di tangannya. Cermin itu terlempar ke udara dan tiba-tiba melebar hingga 3 kaki. Ini melepaskan lampu hijau yang mengelilingi gas abu-abu. Pada saat tetua pendek melempar cermin, Si Fang, yang telah lama bertarung dengan tetua pendek, yang berarti kerjasama mereka sangat baik, membentuk segel dengan kedua tangannya tanpa ragu-ragu dan pedang berharga di punggungnya. Terbang ke udara. Pedang itu melayang vertikal di atas kepalanya, dan ilusi pedang besar muncul di belakangnya. Si Fang berteriak, "Potong!" Pada saat dua tetua menyerang, lelaki tua formasi jiwa, Lu Songyi, bergerak seperti kilat dan dengan cepat menyerbu menuju buah emas cemerlang. Dia telah berkultivasi sejak lama dan tahu bagaimana memanfaatkan momen yang ada. Karena dia sudah dekat dengan buahnya, dia sampai di sana dalam sekejap mata. Cahaya dari cermin perunggu itu seperti pembatas yang mengelilingi gas abu-abu. Pada saat yang sama, pedang Si Feng mendekat seolah-olah berasal dari puncak surga ke-9. Bahkan sebelum pedangnya mendekat, sudah ada ledakan sonik yang memecahkan penghalang suara. Sekte Pedang Dalou terkenal dengan pedangnya, jadi kekuatan pedangnya tidak mungkin lemah. Namun, pada saat energi pedang turun, gas abu-abu tiba-tiba bergerak.
Gerakan ini seperti 10.000 kuda yang menyerbu, seperti tsunami yang setinggi langit. Dalam sekejap, gas abu-abu menyerbu segala sesuatu dan mengelilingi seluruh lembah. Bersamaan dengan tuduhan ini, ada suara dingin yang datang dari dalam gas abu-abu. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Suara ini sangat dingin, dan saat suara itu sampai ke telinga semua orang, itu menyebabkan mereka semua menggigil. Lampu hijau yang mengelilingi gas abu-abu segera runtuh menjadi sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Suara retakan datang dari cermin perunggu di langit sebelum boom. Energi pedang yang Si Fang pecahkan.